bagian dari taktik. Kau juga seorang penjelajah alam roh yang berpengalaman. Jadi mengapa kau berpura-pura polos di sini? Kemarahanmu hanya karena kau disergap olehku, bukan karena kau menyergapku. Oh, aku lupa. Fitnah yang kau lontarkan itu juga taktik. Mencoba menciptakan citra tak tahu malu untukku. Sembari berbicara, tangannya juga sibuk, terus bergerak ke sana kemari, mengubah sudut, menarik pelatuk, dan pada saat yang sama mengenakan kacamata bidik untuk memastikan peluru mengenai sasaran. Proyektil merah menyala menghujani penyihir Mao Shan dan Mayatin. Penyihir Mao Shan itu berguling di tempat dan menghilang. Dor, 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 peluru-peluru itu menghantam tanah, menciptakan kawah-kawah dangkal. Zhang Yuanxing mengamati seluruh area, mencari jejak penyihir Mao Shan. Dia melepaskan tembakan ke setiap arah, depan, belakang, kiri, dan kanan, untuk menyelidiki lokasi lawannya. Namun semuanya gagal. Pihak lawan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap dan melancarkan serangan mendadak. Pada saat itu, mayat tersebut meraih pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya dan pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, lalu menariknya dengan kuat. Satu persatu, cincin perak di lengannya terlepas, menyisakan satu cincin perak di masing-masing lengan kirinya. Berdengung, di antara 18 gelang lengan itu, tampak ada resonansi magnetik yang kuat, seolah-olah gelang-gelang itu melayang di udara, berdengung dan bergetar. Mayat Yin tiba-tiba melepaskan tinjunya, dan didorong oleh kekuatan magnet yang tak terlihat. 18 cincin perak menghujani Zhang Yuanxing, menciptakan suara melengking saat menembus udara. Gaya magnet, alat bantu apa ini? Zhang Yuanxing melompat ke samping dan jatuh ke tanah, berguling-guling berulang kali. Serangkaian ledakan teredam terdengar dari belakang, disertai dengan lemparan batu. Ini jauh lebih mematikan daripada pistol blaster. Zhang Yuanxing berhenti berguling dan melompat berdiri. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat sebuah pisau pendek berkilauan muncul dari kehampaan. Dengan cepat dan mantap menusuk punggungnya. Zhang Yuanxing melemparkan pistol peledak ke udara, dan entah bagaimana tangannya membentuk sepasang kepalan tinju. Dia tidak menghindar atau mengelak, melainkan menyatukan tinjunya ke dadanya. Ledakan, ledakan dahsyat terdengar, dan gelombang kejut yang membawa kobaran api menyebar ke segala arah. Di belakang Zhang Yuanxing, penghalang cahaya putih pucat dihasilkan sebagai respons, bertindak seperti dinding luar yang kokoh untuk menghalangi kobaran api dan gelombang kejut. Sebagai salah satu individu paling terkemuka di tingkat transenden sekte Tai, penyihir Mao Shan tentu saja tidak kekurangan alat. Cermin pelindung hati itu tidak hanya dapat mengamati pergerakan dalam radius 100 meter, tetapi juga berfungsi sebagai pertahanan. Pisau pendek itu menembus jantung Yuanshi Tianzun tanpa halangan. Pada saat itu, banyak orang di antara penonton menahan napas. Adegan percikan darah yang dibayangkan tidak terjadi. Belati itu menembus punggung Yuanshi Tianzun, seperti menghancurkan bayangan di air. Ini hanyalah hantu yang diciptakan oleh ilusi. Wujud asli Zhang Yuanxing menghilang dari perjalanan malam dan muncul di belakang penyihir Mao Shan. Dia menangkap pistol peledak yang jatuh, menekan moncongnya ke bawah, dan menarik pelatuknya ke arah punggungnya. Dor dor dor, api menyembur dari moncong senjata saat dia dengan gegabah mengosongkan magazennya. Lintasan merah menyala itu menembus tubuh penyihir Mao Shan. Ini pun hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sihir. Aku bertindak impulsif. Seharusnya aku tidak mengosongkan magasinku secepat itu, tapi aku tidak bisa menahan diri. 2 item untuk kelas penyihir api membuatku kehilangan akal sehat. Melihat serangan mendadak itu gagal, Zhang Yuanxing segera mundur dan memasuki Night Wanderer. Pada saat yang sama, penyihir Mao Shan juga menghilang. Hanya mayat-mayat yang tersisa di lapangan, berdiri di sana dengan tatapan kosong. Pertukaran singkat itu berakhir, dan sorak-sorai meriah terdengar dari para penonton. Luar biasa, penyihir Mao Shan dan Mayat Yin bekerja sama dengan baik, dan ritme serangan mereka sangat ketat. Aku hampir mengira Yuanshi Tianzun sudah tamat barusan. Apakah kau melihat itu? Apakah tindakan Yuanshi Tianzun melempar pistol itu merupakan jebakan untuk serangan mendadak berikutnya? Ataukah itu tidak disengaja? Jika itu yang pertama, bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa ledakan api itu tidak akan efektif melawan penyihir Mao Shan? Pertarungan para pemain bintang memang berbeda. Pertarungan mereka penuh dengan krisis dan detail-detailnya sangat menarik. Di antara para penonton, mayoritas adalah kultivator luar biasa. Pertarungan antara keduanya bukanlah apa-apa di mata para orang suci dan tetua. Tetapi bagi para kultivator luar biasa ini, itu adalah pertandingan tingkat tinggi. Setelah periode tenang yang panjang, Zhang Yuanxing, yang minim pengalaman, adalah orang pertama yang berhenti dari tur malam tersebut. Pada saat yang sama, Mayat Yin mengayunkan lengannya, dan cincin lengan di lubang itu terbang ke atas dengan dengungan, menabraknya dan membentuk cambuk panjang yang saling terkait di tengah penerbangan, menyapu pinggangnya. Suara siulan itu melesat ke arahnya.
Zhang Yuanxing mencengkeram tanah dengan kuat menggunakan kakinya dan mencondongkan tubuh bagian atasnya ke belakang dengan tajam, menunjukkan kelenturannya yang luar biasa saat ia menghindari cambuk yang menyapu dengan salto ke belakang. Pada saat itu, adegan sebelumnya muncul kembali. Sebuah belati tajam muncul begitu saja dari udara di perut bagian bawah Zhang Yuanxing dan menusuk dengan ganas. Pada titik ini, dia masih berada dalam situasi jembatan lurus, tanpa cara untuk menghindarinya. Kilatan tajam muncul di mata Zhang Yuanxing, dan pistol peledak di tangannya menghilang, digantikan oleh sebilah kayu willow yang dingin dan berkilauan. Segera setelah itu, dia melangkah maju untuk menghadapi pisau pendek itu, sambil secara bersamaan mengacungkan bilah pedangnya yang haus darah. Engah, pisau pendek itu menembus perutnya, hingga ke gagangnya. Pedang haus darah itu, yang telah ia kerahkan seluruh kekuatannya, diblokir oleh penghalang cahaya putih pucat. Kemudian, dengan suara pop, penghalang cahaya itu hancur menjadi pecahan-pecahan cahaya dan lenyap. Penyihir Mao Shan berhasil menyerang, lalu menarik pedangnya dan mundur, menghindari serangan balik musuh setelah ia terluka. Bagus, baju besi hancur. Langkah pertama selesai. Aduh, sakit sekali. Untungnya, pisau itu bukan alat iblis penyihir. Zhang Yuanxing memegang perutnya yang berlumuran darah dan terhuyung mundur. Ini bukanlah tindakan gegabah. Dia telah memperoleh informasi tentang 10 individu terkuat dari Wang Tai sebelumnya. Dan para penyihir Mao Shan tidak memiliki senjata yang mirip dengan pedang haus darah. Itulah mengapa dia berani mengambil risiko cedera demi sebuah perisai. Pedang haus darah tidak mengecewakannya. Pedang itu sangat efektif dalam menembus penghalang yang dibentuk oleh energi ini. Keributan pun terjadi di antara penonton. Pada ronde kedua pertempuran, jelas bahwa Yuanshi Tianzun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan sangat tidak menguntungkan. Untungnya, dia adalah pengembara malam, dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Jika itu adalah master api, pengintai, atau hantu air, serangan ini pada dasarnya akan menentukan hasil akhir. Daftar peringkat itu memang berharga. Para penyihir Mao Shan agak lebih kuat daripada Yuanshi Tianzun. Wah, jeritan melengking terdengar saat mayat itu mengayunkan cambuk panjangnya, menyerang langsung ke arah korban. Bang bang bang, Zhang Yuanxing berguling, melompat, dan menghindar, nyaris lolos dari serangan. Dia hampir terkena beberapa kali, membuat penonton di tribun berkeringat karena khawatir padanya. Zhang Yuanxing tidak sedang berakting. Dia benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Dia harus menghindari serangan dari mayat Yin sambil juga berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari para penyihir Mao Shan. Rasanya seperti berjalan di atas tali. Satu cambukan saja dan dia akan setengah mati. Gaya bertarung penyihir Mao Shan sangat mirip dengan caraku menghadapi Ou Xiangrong. Dia bertindak seperti master yang tidak berguna, melancarkan serangan mendadak saat aku sudah terluka, membiarkan mayat Yin menghadapi musuh secara langsung. Jika ini terus berlanjut, aku akhirnya akan terkena serangan mayat Yin, atau kondisiku akan memburuk, memungkinkan penyihir Mao Shan untuk menyergapku. Oleh karena itu, pendekatan yang benar adalah menyerang mayat Yin. Penyihir Mao Shan pasti telah mengantisipasi ini. Itulah sebabnya dia belum muncul. Dia mungkin sedang menungguku di sana. Zhang Yuanxing menghindar ke samping, menghindari cambuk panjang yang hendak mengenainya, dan menggunakan perjalanan malam untuk menjadi tak terlihat. Dia membawa pedang haus darah dan bergerak cepat serta diam-diam menuju mayat bayangan. Dia berputar ke depan, menggenggam pedang haus darah secara terbalik, dan dengan ganas menebas leher mayat itu. Selama gelombang pertama serangan pendahuluan, dia memastikan bahwa mayat ini bukanlah tipe yang defensif. Ban lengan yang dikenakannya juga menunjukkan bahwa itu bukanlah senjata jarak dekat. Dengan ketajaman pedang haus darah, serangan ini cukup untuk memutus kepala. Engah, pedang haus darah itu menyapu leher mayat, menghasilkan suara tumpul, seperti air yang diiris. Kepala mayat itu berubah menjadi bola air jernih dan transparan, kebal terhadap semua serangan fisik. Hantu air, ini adalah mayat hantu air. Pupil mata Zhang Yuanxing sedikit menyempit, dan tanpa sadar ia mengepalkan tinjunya, bersiap melepaskan jurus sarung tangan preman untuk menguapkan kepala mayat itu. Inilah cara terbaik untuk menghadapi hantu air. Wah, tiba-tiba, angin dingin menerpa arena, disertai tangisan yang menyayat hati. Sebuah tongkat berkabung yang dibungkus kertas putih muncul dari belakang dan memukul punggung Zhang Yuanxing dengan keras. Patah, tubuhnya tiba-tiba kaku, wajahnya pucat pasi, dan dia merasa seolah jiwanya sedang terkoyak, dengan darah merembes dari rongga matanya, hidungnya, dan telinganya. Rasa sakit yang belum pernah saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Pada saat yang sama, itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya menderita pukulan berat dari alam spiritual. Tongkat duka ini, meskipun mengenai tubuh, melukai jiwa. Di sisi lain, mayat Yin yang diserang dengan cepat mundur ke tepi arena, dan dengan sentakan tiba-tiba dari tangannya,
Cambuk panjangnya hancur menjadi cincin perak yang menyelimuti Zhang Yuanxing dan melayang di belakangnya di sebelah kiri dan kanan. Berdengung, cincin-cincin perak ini beresonansi satu sama lain, membentuk sangkar magnetik tak terlihat yang mengurung Zhang Yuanxing dengan erat, mencegahnya melakukan tur malamnya. Kamu kalah. Seorang anak laki-laki pucat dan kurus muncul dan dengan tegas melancarkan serangan kedua. Keributan tiba-tiba terjadi di antara penonton. Ada cukup banyak orang yang mengumpat. Semuanya adalah praktisi luar biasa dari aliansi 5 elemen. Emosi mereka meluap seperti penggemar yang kalah dalam pertandingan. Guan Ya, Xie Lingqi, Bill, Ani, para anggota Sekte Tai, sejumlah kontestan bintang, serta teman dan musuh Yuanxi Tianzun semuanya menampilkan ekspresi yang berbeda pada saat ini. Kekecewaan, kecemasan, cemoohan, rasa puas diri yang tersembunyi. Saat penyihir itu menghunus tongkat dukanya, dia melihat yang mulia surgawi primordial terperangkap dalam sangkar dan memperlihatkan senyum aneh. Langkah kedua selesai. Detik berikutnya, gelang-gelang lengan itu jatuh ke tanah dengan keras, kehilangan kekuatannya. Pada saat kritis itu, Zhang Yuanxing, yang telah lolos dari kesulitannya, memasuki malam hari untuk menghindari cambukan dengan tongkat duka. Apa yang sedang terjadi? Hati penyihir Mao Shan mencekam. Dan dia juga memasuki perjalanan malam untuk menghindari kemungkinan serangan, sambil menoleh untuk melihat mayat Yin. Di atas kepala mayat itu, terdapat sesosok roh bayi kecil yang bulat dan lucu dengan bulu halus yang jarang. Mayat itu tampak seperti sedang dimanipulasi, membeku di tempat dan tak bergerak. Di lapangan Sekte Tai, Sun Miao Miao tiba-tiba berdiri, menatap lekat-lekat roh bayi kecil yang bulat dan menggemaskan di lapangan. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Dia punya pelayan roh. Penyihir Mao Shan itu terkejut sekaligus marah. Sebenarnya, Mao Shan juga memiliki pelayan roh, tetapi jika lawannya adalah pengembara malam, memanggil pelayan roh hanya akan mendatangkan masalah. Kemampuan Night Wanderer untuk melahap roh efektif melawan semua roh. Oleh karena itu, kedua belah pihak secara diam-diam sepakat untuk tidak menggunakan kemampuan perjalanan ilahi. Pada saat itu, Zhang Yuanxing muncul di samping mayat dan memasangkan topeng hitam bergambar tengkorak putih di wajah mayat tersebut. Kilatan membunuh di mata mayat itu lenyap, dan seperti mesin yang dayanya terputus, mayat itu berhenti beroperasi dan roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ekspresi penyihir Mao Shan berubah drastis. Dia segera menenangkan diri dan mencoba berkomunikasi dengan jejak di lautan kesadarannya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkannya, mayat Yin sama sekali tidak bereaksi. Sudah disegel, penyihir Mao Shan harus melepas topengnya untuk menenangkan diri dan, selagi malam masih berlangsung, diam-diam berjalan menuju mayat Yin. Zhang Yuanxing perlahan mengepalkan tinjunya dan menekannya keras-keras ke dadanya. Ledakan, gelombang kejut dahsyat yang membawa kobaran api mengamuk di seluruh area tersebut. Pada saat itu, persiapan penembus lapis baja mulai berefek. Penyihir Mao Shan, yang tidak memiliki perisai pelindung, terlempar oleh gelombang kejut ledakan. Wajahnya hangus hitam, dan dia terhuyung mundur. Langkah 3, Zhang Yuanxing melafalkan dalam hati. Awas di belakangmu, seseorang berteriak keras di lokasi gerbang Tai. Penyihir Mao Shan itu terkejut dan berbalik untuk melihat sosok hitam ramping mendekat tanpa suara. Patah, penyerang itu mengayunkan sikunya, dan lengan kanannya, seperti tombak, tiba-tiba terulur. Apakah ada orang lain yang ikut bertarung? Apakah aliansi 5 elemen masih menghormati aturan? Tidak, tunggu, ini penyihir Yin Kors Mao Shan. Dia tidak peduli dengan keterkejutannya, dia mencondongkan tubuh ke samping dan nyaris menghindari pukulan telak itu. Dek, 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 penyihir Mao Shan, dengan pusat gravitasi yang setegap Merkuri, terus-menerus menyesuaikan langkahnya, menunjukkan keseimbangan yang tidak ditemukan pada pengembara malam. Dan yang mengejutkan, ia tidak jatuh. Pelindung kaki rotan yang ia kenakan di betisnya adalah alat bagi kelas perihutan, yang memberikan keseimbangan luar biasa kepada pemakainya dan membuat mereka mahir dalam panjat tebing, menghindar, dan berjalan di atas tali. Dalam pertempuran, keseimbangan yang kuat ini sangat penting. Tepuk tangan, mata orang mati itu tampak ganas, dan dia melancarkan serangan dahsyat dari jarak dekat, menggunakan tinju dan kakinya, memaksa penyihir Mao Shan mundur berulang kali, tidak mampu membela diri. Penguasa api, iblis yang mempesona, penyihir Mao Shan itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mulai kehilangan ketenangannya, perubahan situasi dari menguntungkan menjadi merugikan terlalu tiba-tiba, dan ia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Namun yang benar-benar membuatnya patah semangat adalah tindakan Yuanxi Tianzun. Meskipun memiliki pelayan roh dan mayat Yin, dia menahan diri untuk tidak menggunakannya, sengaja berpura-pura lemah untuk mengelabui pria itu agar merasa aman. Pertama-tama dia menghancurkan baju zirah pria itu, lalu diam-diam memanipulasi pelayan roh untuk melancarkan serangan mendadak dan menyegel mayat Yin. Rencananya sangat jelas.
Penyihir Mao Shan merasakan jurang pemisah antara dirinya dan pria itu. Tenanglah, tenanglah, dan lepaskan segel pada mayat Yin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia menggunakan keseimbangan tubuhnya yang kuat untuk jatuh ke belakang dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan kekuatan Yin untuk melakukan perjalanan malam. Ah gelombang, tiba-tiba, lapisan kabut hitam menyelimuti wajah penyihir Mao Shan, yang memegangi kepalanya dan menjerit kesetongkuan. Akal sehatnya dengan cepat runtuh, dan naluri frustrasi serta amarah menguasai tindakannya. Dia bergegas menuju mayat itu tanpa mempedulikan apapun, bertekad untuk menghancurkan rintangan yang menghalangi jalannya menuju kemenangan. Langkah keempat, Zhang Yuanxing memegang orang-orangan sawah di tangannya, dengan tenang menatap penyihir Mao Shan yang tidak rasional. Orang-orangan sawah merupakan elemen penting dalam menentukan hasil akhir. Tujuannya adalah untuk membuat penyihir Mao Shan menyerah pada perjalanan malamnya. Tidak ada yang bisa dilakukan terhadap seorang yang suka begadang dan bertekad untuk melawan serta mengulur waktu. Hanya dengan membuat para penyihir Mao Shan menjadi gila, sang mati dapat dengan cepat mengamankan kemenangan. Tepuk tangan. Setiap pukulan mendarat lebih keras dari sebelumnya pada penyihir Mao Shan. Sang mati memukul dan menendang dengan cepat dan ganas. Bagaimana mungkin seorang pengembara malam level 3 bisa mengalahkan iblis mempesona melalui pertarungan tangan kosong? Penyihir Mao Shan itu terhuyung mundur. Giginya rontok, hidungnya patah, dan tulang dadanya hancur. Namun dalam ketidakrasionalannya, dia hanya menggertakkan giginya dan terus maju, lupa mengakui kekalahan. Melihat ini, pendekar pedang berbaju zirah itu berdiri dan berteriak, pertempuran telah usai, Yang Mulia Surgawi Primordial telah menang. Zhang Yuanxing menjentikkan jarinya, dan sang mendiang nomor 1 menendang penyihir Mao Shan hingga jatuh ke tanah, menginjak dadanya, lalu berdiri tegak dan angkuh di arena. Zhang Yuanxing menatap ke arah gerbang Tai dan berkata dengan lantang, siapa yang baru saja angkat bicara? Apakah Sekte Tai tidak peduli dengan kekalahan? Suara mendesing, deru yang memekakkan telinga itu meninggi seperti gelombang laut. Lapis demi lapis. Bentrokan para pemain bintang, pertarungan mendebarkan, dan tim underdog yang membalikkan keadaan di saat-saat genting. Dari arena gladiator kuno hingga konser modern dan lapangan olahraga, kompetisi semacam itu selalu meriah, berisik, dan mendebarkan. Pertempuran ini membangkitkan emosi semua orang. Poin kuncinya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Yuanxi Tianzun setelahnya, yang melampaui semua harapan. Pertama, dia secara tak terduga menyelesaikan situasi yang pasti akan kalah, dan kemudian dia memasang topeng pada mayat Yin penyihir Mao Shan. Dalam beberapa gerakan cepat, situasinya berbalik. Akhirnya, ketika zombie ganas yang berfokus pada pertarungan jarak dekat itu memasuki arena, hanya satu pikiran yang tersisa di benak para penonton. Apakah dia memiliki mayat hantu? Sorak-sorai dan tepuk tangan seperti ini hanya bisa muncul ketika terjadi pembalikan keadaan yang brilian, di mana pihak yang lemah berhasil mengalahkan pihak yang kuat. Akhir cerita yang mudah ditebak dan tanpa kejadian berarti gagal membangkitkan emosi yang kuat pada penonton. Jadi Yuanxi Tianzun selama ini berpura-pura lemah, kan? Dia meninggalkan mayat Yin di luar arena, menunggu para penyihir Mao Shan lengah sebelum memberikan pukulan penentu. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Mulai dari menyegel mayat Yin penyihir Mao Shan hingga memanggil mayat Yin miliknya sendiri untuk mengalahkan musuh. Aku merasa ada serangkaian trik yang terlibat, tapi aku belum bisa memahaminya sekarang. Sungguh jenius yang telah menyelesaikan 2 level S. Apakah penyihir Mao Shan itu telah menyelesaikan level S? Apakah dia telah menyelesaikan level A? Apa yang membuatnya berpikir dia bisa melawan Yang Mulia Surgawi Primordial kita? Aku tidak mengerti, tapi aku sangat terkejut. Mari kita lihat postingan analisis resminya ketika kita kembali ke kenyataan. Hah, bukankah kita sudah bilang tidak boleh mengungkapkan detailnya? Postingan analisis resmi diterbitkan setiap tahun. Postingan tersebut tidak mengungkapkan atribut item atau detail spesifik, tetapi dapat memberitahu Anda secara tepat bagaimana Yuanxi Tianzun menang. Dibandingkan dengan sorak-sorai gembira para anggota aliansi 5 elemen, suasana di pihak Sekte Tai jauh lebih tegang. Sebagai profesi yang berada di puncak kekuatan tempur, para pengembara malam dari Sekte Tai memiliki aura kesombongan alami. Mendengar teguran pemuda itu, banyak penjaga malam mengangkat alis mereka, merasa tertantang. Namun, dia memang salah dan tidak punya cara untuk membantahnya. Jadi dia hanya bisa menatap Yuanxi Tianzun dengan permusuhan. Para penyihir Mao Shan dianggap kuat di tingkat kedua tahap luar biasa, tetapi secara tak terduga mereka menjadi batu loncatan bagi Yuanxi Tianzun untuk meraih ketenaran. Zhao Chenghuang mendengus, bajingan dari Mao Shan itu. Dia memang sudah menjadi target konspirasi dari awal sampai akhir. Lalu ia melirik murid muda yang berbicara dari kejauhan dan berkata dengan dingin, memalukan. Kembalilah, sosok Zhao Chenghuang menghilang. Kembali.
Kembali, para orang suci dan makhluk luar biasa dari Sekte Tai secara bertahap meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke dunia nyata. Hanya Sun Miao Miao yang menatap badut kecil itu dengan penuh kekaguman, tak mampu mengalihkan pandangan dan enggan pergi. Ini adalah permata yang belum biasa, seru Tetua Hong Ying. Pengembara malam yang begitu cerdas dan luar biasa pintar sungguh mengagumkan dan patut dicintai. Sayang sekali dia bukan murid Sekte Tai. Tetua Sun sangat marah hingga ia meniup janggutnya dan melotot. Seolah-olah kata-kata, Tetua Sun bingung, bergema di telinganya. Melihat yang mulia surgawi primordial di arena, Yu Fenglai berseru dengan kagum. Dengan mengetahui kekuatan musuh dan menyadari kelemahan diri sendiri, seseorang menyusun rencana sejak awal, dengan setiap langkah saling terkait, untuk mengakali musuh. Ketua, sekarang saya mengerti mengapa Anda sangat menghargai Yuan Shi Tianzun. Dia benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sebagai seorang santa, dia mampu melihat maksud tersembunyi dari tindakan Dewa Surgawi Primordial. Dia tahu bahwa pada tahap yang luar biasa, dia tidak mungkin bisa merancang rencana yang begitu berani dan teliti. Hanya sedikit dari para praktisi luar biasa yang berteriak begitu lantang itu yang dapat memahami seluk-beluk masalah ini. Ketika mereka benar-benar memahami tindakan yang mulia surgawi primordial, mereka kemungkinan akan lebih takjub dan dipenuhi rasa hormat. Setelah Yu Fenglai selesai menyampaikan pendapatnya, Fu Qingyang menoleh. Tatapannya setenang kolam yang dalam saat menatapnya, dan berkata dengan tenang. Kamu terlalu naif, kembalilah. Dia langsung menghilang dari tempat duduknya. Yu Fenglai menatap kosong ke arah si Chijiro, yang duduk dua kursi kosong di depannya, dan berkata dengan linglung. Apakah analisis saya salah? Kurasa itu benar. Si Chiro menjawab dengan tegas. Yuan Shi Tianzun mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, karena tahu bahwa dia bukan tandingan. Jadi dia menggunakan 6 bagian kekuatan dan 4 bagian strategi untuk menang. Tidak ada yang salah dengan itu. Di sisi lain, Tuan Bill tersenyum dan berkata, sungguh permainan yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ani, yang wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, dan napasnya terengah-engah, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, sudah waktunya pergi. Ini bukan tempat untukmu berada dalam keadaan birahi. Mereka yang mengejar cinta dan hasrat akan mengalami gairah yang kuat ketika melihat mangsa yang mereka idamkan. Mendorong mereka untuk menaklukkan dan merayu satu sama lain dalam cinta dan nafsu. Cinta dan hasrat selalu bersifat timbal balik. Bill tahu bahwa Ani telah menemukan mangsanya. Kembali, Anne menarik napas dalam-dalam. Kembali, Zurong menjilat bibir merahnya. Tatapannya tertuju tajam pada pemuda di arena. Dia menarik napas dalam-dalam dan melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum. Kembali. Kembali, kembali, kembali. Semakin banyak orang meninggalkan alam spiritual dan kembali ke realitas. Zhang Yuanxing berdiri di arena, menyaksikan para penonton menghilang satu persatu. Dia melambaikan tangan kepada Guan Ya, Sang Ratu, Little Green Tea, dan Jiang Jingwei. Oh, Jiang Jingwei tak sabar untuk kembali ke kenyataan dan pergi makan. Dia memanggil kembali si bocah konyol itu, meletakkan satu tangan di bahu mendiang pemain nomor 1, dan berbisik. Kembali, detik berikutnya, kolosem kuno itu menghilang, dan yang muncul di hadapan mereka adalah kamar tidur yang familiar. View. Sudah selesai, Zhang Yuanxing merentangkan tangannya, jatuh ke belakang, dan membanting dirinya dengan keras ke tempat tidur. Desis, tiba-tiba ia tersentak, wajahnya meringis marah, teringat luka tusukan pisau di perutnya yang telah menembus organ dalamnya. Pendarahan dari luka telah dihentikan untuk sementara, dan luka tersebut seharusnya akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 jam. Ini waktu yang tepat untuk tidur siang. Dia mengirim pesan kepada Xiao Yuan, pertempuran pertama dimenangkan. Lawanku adalah penyihir Mao Shan yang berada di peringkat ke-9 dari 20 besar. Sayang sekali saya tidak punya nomor telepon kepala istana. Kalau tidak, saya pasti sudah mengiriminya pesan untuk pamer. Saat malam tiba, lampu neon menerangi jalanan bar ini. Di bar di pojok jalan, pencahayaannya lembut, tanpa lampu berkedip yang mengganggu. Pria dan wanita yang mengenakan pakaian berbeda sedang bertukar informasi dengan suara pelan, membeli dan menjual barang dan perlengkapan, menawar harga, atau melampiaskan keinginan mereka di sudut yang remang-remang itu. Di dalam lobi hotel, seorang pria parubaya kurus mengenakan jubah mandi duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan laporan bawahannya. Di ranjang di belakangnya terbaring 2 wanita telanjang dengan tubuh yang menggoda, kulit halus. Mereka dipenuhi memar, air mata masih membasahi wajah mereka, tertidur lelap. Jadi, dia menghilang saat mengejar Master Istana Penghenti Pembunuhan. Aku sangat mengenal kekuatan mata iblis. Master Istana Penghenti Pembunuhan bukanlah tandingan baginya, tetapi dia memang telah menghilang. Dewa Nafsu mengerutkan kening. Ya, bawahan itu berbicara dengan suara rendah. Dewa Nafsu tetap diam, karena ia sudah memahami secara kasar apa yang telah dilakukan mata iblis sejak tiba di Songhai.
membunuh gangster, membunuh pejabat korup, fokus mencari yang mulia surgawi primordial, dan tidak terlalu memperhatikan kepala istana penghenti pembunuhan. Yang bisa kukatakan hanyalah kau benar-benar layak menyandang gelar mata iblis. Kau adalah pasangan yang luar biasa. Sayang sekali kau menjadi iblis yang mempesona. Dewa Nafsu mengangkat tangannya dan membelai punggung wanita di belakangnya yang halus dan seperti giok, sambil berkata, kepala istana penghenti pembunuhan tidak memiliki kekuatan itu, tetapi para tetua cabang Songhai memilikinya. Mata iblis mengincar yang mulia surgawi primordial, dan para petinggi cabang Songhai tidak akan pernah melepaskannya. Namun, mata iblis tidak dapat disergap. Dewa Nafsu pada dasarnya menyimpulkan bahwa mata iblis telah dipenjarakan oleh para petinggi cabang Songhai. Namun, dia tidak mengerti bagaimana para penguasa fraksi taat hukum itu berhasil menipu mata iblis. Tuanku, mungkin menemukan yang mulia surgawi primordial akan mengungkap kebenaran. Raja Surgawi Mata Iblis telah menemukan bahwa yang mulia surgawi primordial adalah seorang mahasiswa di Universitas Songhai. Hal pertama yang terlintas di benak para mahasiswa Universitas Songhai, Sang Dewa Nafsu, adalah sekelompok mahasiswi yang polos dan cantik. Aku mengerti. Tidak perlu terburu-buru. Dewa Nafsu mengenakan jubahnya dan berjalan keluar. Dia melangkah keluar dari ruang santai dan menuju aula luar yang bermandikan cahaya lembut, lalu berteriak dengan lantang. Saudara-saudara Taois, saya memiliki sebuah misi, mengumpulkan informasi terbaru tentang Yuan Shi Tianzun dan Kepala Istana Zixia, serta tempat persembunyian mereka. Hadiah untuk setiap informasi adalah 100.000. Alamat tempat tinggal mereka akan diberi hadiah 500.000. Sebenarnya, Dewa Nafsu tidak ingin menemukan penguasa langit primordial dan kepala istana penghenti pembantaian, juga tidak ingin menyelidiki keberadaan Raja Langit Mata Iblis. Hal-hal ini bukan urusannya, dia lebih suka mata iblis menghilang dan ditekan selamanya. Namun karena Raja ketakutan sendiri yang memberi perintah, dia setidaknya harus menunjukkan kemampuan dan sikap kerja yang baik. Adapun apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan itu tergantung pada kemampuannya. Setelah melewati masa ini, dia akhirnya dapat menikmati kemakmuran Songhai dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Aku membawa pesan dari Yang Mulia Surgawi Primordial mengenai kompetisi arena. Sebuah suara yang jernih dan dingin terdengar. Mendengar suara itu, mata dewa yang penuh nafsu itu berbinar. Dia telah bermain-main dengan banyak wanita dan mendengar tangisan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia mengembangkan kemampuan untuk mengenali kecantikan dari suara mereka. Suaranya jernih dan tajam seperti mata air yang dingin, namun memiliki daya pikat seorang wanita dewasa, sehingga sangat menyenangkan untuk didengar. Mengikuti suara itu, Dewa Nafsu sangat gembira. Di sudut bar, duduk seorang wanita berbaju putih. Suaranya dingin dan acuh tak acuh, tetapi penampilannya sangat mencolok, dengan mata bulat yang memikat dan berkilauan seperti gelombang musim gugur. Wajahnya halus dan berbentuk oval, hidungnya lurus dan mungil, serta mulutnya kecil dan merah muda yang selalu mengerucut. Memancarkan aura yang kuat dan dingin. Lebih ke bawah, terlihat leher yang panjang dan cerah, serta payudara penuh yang memenuhi kemeja putih itu. Cantik mempesona, penuh pesona. Dewa Nafsu tersenyum dan berkata, kecerdasan apa? Wanita yang sangat cantik dan angkuh itu berkata dengan tenang. Yuan Shi Tianzun memenangkan pertempuran pertamanya. Lawannya adalah pengembara malam, seorang penyihir Mao Shan, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar 20 teratas. Berita ini sebenarnya tidak terlalu berharga. Dewa Nafsu menjentikkan jarinya, berikan hadiah kepada wanita cantik ini. Seketika itu juga, seorang bawahan datang membawa setumpuk uang kertas tebal dan meletakkannya di depan Xiao Yuan. Xiao Yuan merasa puas dengan barang gratis yang didapatnya, memasukkan uang itu ke saku, menghabiskan minumannya, lalu bangkit untuk pergi. Dewa Nafsu mengamati sosoknya yang menjauh dengan kasih sayang yang masih tersisa hingga dia mendorong pintu bar dan menghilang ke dalam malam. Baru kemudian dia memanggil bawahannya dan memberi mereka perintahnya. Saya membutuhkan informasinya. Semakin detail semakin baik. Dewa Nafsu terobsesi dengan wanita, tetapi dia tidak terburu-buru dalam tindakannya. Dia suka memahami dan mengendalikan semua informasi sepenuhnya sebelum bertindak. Mereka yang terlibat dalam profesi jahat yang gegabah dan impulsif tidak akan pernah mencapai alam suci. Kita semua adalah orang-orang cerdas, bukan ahli api. Setelah makan malam, Zhang Yuanxing membuka forum resmi dengan penuh sukacita. Dia berpikir dalam hati, forum ini pasti penuh dengan postingan yang memuji saya. Postingan yang disorot dengan warna merah dan disematkan di bagian atas adalah tagar analisis strategis kemenangan Yuan Shi Tianzun atas penyihir Mao Shan tanda pagar. Bukankah kita sudah bilang kita tidak bisa mengungkapkan detail pertempuran itu? Zhang Yuanxing tercengang ketika melihat unggahan yang disematkan itu. Dia datang ke sini untuk melihat sanjungan dan memuaskan kesombongannya. Unggahan analisis macam apa yang akan mengungkap semua barang dan keahliannya. Nah, dengan begitu banyak penonton yang hadir, tidak ada gunanya merahasiakannya.
Karena turnamen telah diselenggarakan, mustahil untuk menjaga kerahasiaan informasi para peserta. Pihak berwenang mencegah data peserta dijual secara besar-besaran, terutama kepada profesi-profesi jahat. Larangan menggunakan kartu truf atau item 2 level lebih tinggi dari level sendiri, jika dipikir-pikir, sebenarnya adalah cara untuk memaksa pemain menyembunyikan kekuatan sejati mereka. Barang-barang yang digunakan dalam pertempuran biasa juga akan diwariskan dari waktu ke waktu, kecuali jika seseorang berhenti bertarung. Tenggelam dalam pikirannya, dia mengklik unggahan tersebut. Terima kasih kepada 80 kontestan yang telah menyajikan pertarungan sengit dan seru pada hari pembukaan kompetisi arena, dan juga memperlihatkan kepada kita vitalitas ceria dari para pemain resmi. Di antara semua pertandingan, pertarungan antara Yuan Shi Tianzun dan penyihir Mao Shan benar-benar spektakuler dan menjadi puncak acara hari itu. Setelah pertandingan, banyak kolega aktif mendiskusikannya di forum, meninggalkan kesan yang mendalam. Seperti biasa, mari kita analisis poin-poin penting dari duel ini. Setelah diskusi kita telah menentukan bahwa pertempuran ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Pada tahap pertama, Yuan Shi Tianzun menggunakan taktik tipu daya di awal, mengejutkan para penyihir Mao Shan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Baik musuh kuat dan kita lemah, atau musuh lemah dan kita kuat, kita harus belajar mengalahkan musuh dengan biaya seminimal mungkin. Namun sayangnya, taktik itu dinetralisir oleh Yin Course milik para penyihir Mao Shan. Ini tidak melibatkan alat peraga atau operasi khusus. Jadi postingan analisis ini tidak apa-apa. Zhang Yuanxing mengangguk puas dan melanjutkan membaca. Pada fase kedua, para penyihir Mao Shan melancarkan serangan balik, menggunakan mayat Yin sebagai kekuatan utama sementara wujud asli mereka tetap tersembunyi untuk melancarkan serangan mendadak. Mereka yang familiar dengan pengembara malam tahu bahwa ini adalah gaya bertarung paling klasik dari kelas ini. Dengan bantuan mayat Yin, mereka memang berhasil menekan Yang Mulia Surgawi Primordial. Perhatikan aksi melempar pistol. Ketika Yang Mulia Surgawi Primordial melakukan aksi ini, dia mengantisipasi bahwa serangannya akan tidak efektif melawan para penyihir Mao Shan. Oleh karena itu, ketika para penyihir Mao Shan menyerang, dia menciptakan ilusi, menjadi tak terlihat, dan datang dari belakang para penyihir Mao Shan, menangkap pistol, dan menembak. Seluruh rangkaian serangan ini berjalan lancar dan tanpa celah. Kemampuan pengembara malam tidak dirahasiakan. Dan fakta bahwa penyihir Mao Shan memiliki mayat Yin juga bukan rahasia. Namun, senjata Zhang Yuanxing lebih sensitif, karena melibatkan alat peraga. Meskipun demikian, sebagian besar pelancong resmi dilengkapi dengan senjata api. Pada tahap ketiga, keduanya saling bertukar pukulan. Penyihir Mao Shan tidak terluka, sementara Yuan Shi Tianzun menderita cedera perut. Ketika kita melihat ini, saya yakin banyak orang khawatir tentang Yuan Shi Tianzun. Untungnya, Dewa Pengembara Malam memiliki vitalitas yang kuat, jadi cedera ini tidak berarti apa-apa. Namun, langkah ini sangat penting, jadi mari kita tinggalkan dulu untuk saat ini. Tahap keempat adalah salah satu momen paling menarik dalam pertandingan. Penyihir Mao Shan meramalkan bahwa Yuan Shi Tianzun akan tertekan untuk menghadapi mayat Yin terlebih dahulu. Jadi dia menyiapkan jebakan terlebih dahulu dan menunggu sampai Yuan Shi Tianzun menemui ajalnya. Langkah ini memang sangat ampuh dan langsung menempatkan Yuan Shi Tianzun dalam situasi yang sangat sulit. Pada tahap kelima, Yuan Shi Tianzun menggunakan kartu andalannya untuk mematahkan jebakan mematikan dan menaklukkan mayat Yin. Pada ronde ke-6, penyihir Mao Shan dikalahkan. Para kolega yang menyaksikan kompetisi hari ini, dari ronde ke-4 hingga ronde ke-6, pembalikan situasinya sangat mendadak, namun luar biasa lancar. Begitu lancar sehingga penyihir Mao Shan hampir tidak punya ruang untuk melawan dan dengan cepat dikalahkan. Oleh karena itu, banyak penonton tidak menyadari mengapa hal ini terjadi pada saat itu. Saya khawatir mereka masih belum memahami poin-poin kuncinya. Sekarang mari kita analisis mengapa Yuan Shi Tianzun menang dengan begitu mudah. Titik balik pertempuran ini dimulai pada tahap ketiga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bentrokan pedang sangat penting. Meskipun tampaknya Yuan Shi Tianzun terluka parah, yang benar-benar menderita adalah penyihir Mao Shan. Mereka yang mengerti tahu apa yang telah hilang darinya. Pada tahap keempat, Yuan Shi Tianzun berada dalam keadaan genting. Sekilas, tampaknya dia akan celaka. Tetapi semua orang seharusnya menyadari bahwa dia berada dalam keadaan sulit ini hanya selama 1 atau 2 detik sebelum Yin Course milik penyihir Mao Shan mengalami kerusakan. Jelas, Yuan Shi Tianzun melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja jatuh ke dalam bahaya untuk mengalihkan perhatian penyihir Mao Shan dari rencana cadangannya. Itu analisis yang bagus. Orang yang memposting ini memang berlevel tinggi. Zhang Yuanxing mengerutkan bibir. Dia memang sengaja terjebak. Hanya dengan cara ini para penyihir Mao Shan tidak akan menyadari si bodoh kecil itu. Dalam keadaan normal, kemunculan seorang pelayan roh tidak akan tersembunyi dari pengembara malam. Untuk mencapai efek penyergapan terhadap mayat Yin,
Perhatian penyihir Mao Shan harus sepenuhnya dialihkan. Penyihir Mao Shan memang jatuh ke dalam perangkap, dengan konsekuensi rencana pembunuhannya gagal dan kehilangan kekuatan tempur penting dari mayat Yin. Setelah itu, dia ingin menggunakan kemampuan pengembara malam untuk menjebak dan mengulur waktu guna mencari kesempatan. Tetapi Yuan Shi Tianzun menggunakan kartu truf terakhirnya, mencegahnya memasuki kemampuan pengembara malam. Pada titik ini, semua orang akan menyadari bahwa semua metode penyihir Mao Shan, keterampilan, alat peraga, dan mayat Yin telah ditangkis. Bagaimana mungkin dia tidak dikalahkan? Yuan Shi Tianzun telah menyiapkan permainan untuk kita. Dua tahap pertama adalah untuk menguji lawan. Tahap ketiga adalah untuk meletakkan dasar. Dan tahap terakhir adalah untuk mengalahkan musuh yang kuat dalam satu serangan. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa dia adalah seorang jenius yang telah menyelesaikan 2 level peringkat S dan 1 level peringkat A dengan tingkat kesulitan tinggi. Orang seperti itu tidak bisa dinilai hanya dari beberapa data di permukaan. Mari kita nantikan penampilan masa depannya. Ada ribuan komentar di bawah ini. Dewa Tanah, pemuda ini memang cukup hebat. Dia tahu cara menggunakan otaknya. Semakin banyak anak muda seperti dia, semakin baik. Tianxia Guihuo, setelah menonton pertandingan ini, saya terkesan. Dia bisa menaklukkan Dungeon peringkat S bukan karena keberuntungan, tetapi karena dia memiliki keterampilan yang sesungguhnya. Saya menantikan pertarungannya melawan Yuan Shi Tianzun, lebih disukai di dalam Dungeon. King Songzi, mengalahkan Yuan Shi Tianzun sebenarnya cukup sederhana. Lari saja, lari. Jiang Jingwei, omong kosong apa yang kau ucapkan. Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kau ucapkan. Bertarung itu hal yang sangat sederhana. Omong kosong Yuan Shi Tianzun tidak ada gunanya. Jika itu aku bisa mengalahkan penyihir Mao Shan itu hanya dalam beberapa gerakan. Beberapa komentar dari kontestan bintang mendapat jumlah suka yang sangat banyak dan mendapat peringkat tinggi. Jenny yang penuh gairah, astaga, banyak sekali detailnya. Aku benar-benar tercengang malam ini. Penyihir Mao Shan yang kuat itu kalah tanpa alasan yang jelas. Kejadiannya benar-benar mengejutkanku. Sekarang aku akhirnya mengerti. Apakah ini yang disebut pemain profesional? Putri, ini. Rasanya otakku sama sekali tidak mampu melakukan tugas ini. Aku hanya bisa berpikir paling banyak 2 langkah ke depan. Tetapi sepertinya penguasa langit primordial menghitung dari awal hingga akhir. Apakah dia manusia? Apakah pengembara malam memiliki semacam keunggulan mental? Masa depan masih panjang. Semuanya saling terkait. Ini menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan cara melawan pertempuran ini bahkan sebelum dimulai. Sebelumnya, saya hanya berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi sangat berbakat, tetapi sekarang semuanya jauh lebih jelas. Masa lalu penuh dengan penderitaan, menahan kartu andalan mereka, menguji metode penyihir Mao Shan sedikit demi sedikit, sangat berisiko. Di tahap ketiga, saya terkejut Yuan Shi Tianzun terluka begitu cepat, ternyata dia sedang memasang jebakan. Pria berotot besar, rasanya otakku tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana dia bisa berpikir 10 langkah ke depan untuk setiap satu langkah yang dia ambil? Kenapa aku tidak pernah menyadari anak ini begitu kuat sebelumnya? Aku ingat dia sangat konyol saat melawan Unruli. Please call me Queen. Dia berkembang sangat pesat. Dulu, saat kita bertarung melawan Li Xianzong di ruang bawah tanah, dia belum memiliki kemampuan seperti sekarang. Secara taktik, dia memang menunjukkan potensi saat itu, dan pandai merancang taktik, tetapi belum cukup matang. Pertarungan dengan penyihir Mao Shan sangat mengubah pendapatku tentang dia. Tahun depan, aku akan mengajukan permohonan transfer ke Songhai untuk bergabung dengan Yuan Shi Tianzun. Li Dongs, Yuan Shi bermain bagus. Semua kerja keras saya dalam melatihnya tidak sia-sia. Tolong panggil saya Ratu. Jangan datang lagi. Tim kedua kami sudah penuh. Please call me Queen. Siapakah idiot ini? Itu bukan urusanmu. Sarjana Agung Paviliun Wenyuan. Putri. Justru sarjana kita yang mendapat peningkatan kecerdasan. Kekuatan Yuan Shi Tianzun murni terletak pada bakat bertarung. Postingan itu benar. Karakter seperti dia tidak bisa dinilai hanya dengan beberapa data. Saya perlu merevisi penilaian saya terhadap Yuan Shi Tianzun. Namun, bukan bermaksud pesimis, tetapi berdasarkan kekuatan tempur dan itemnya saat ini, agak sulit baginya untuk berada di 5 besar, dan pada dasarnya dia tidak punya harapan untuk berada di 3 besar. Silakan buktikan saya salah. Please call me Queen. Dasar idiot. Akan kucatat dan tampar wajahmu di dunia nyata nanti. Benar saja. Pamer adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk kebahagiaan. Aku harus lebih sering memuji Fu Qingyang di masa depan. Itu sudah pasti. Zhang Yuanxing begitu asyik dengan pujian-pujian itu sehingga ia lupa waktu. Di bawah pohon akasia di ibu kota, Sun Miao Miao, mengenakan gaun hitam kecil, berdiri di samping kursi goyang dan bergumam seolah sedang melafalkan mantra. Aku menginginkan roh bayi Yuan Shi Tianzun.
Aku menginginkan roh bayi Yuan Shi Tianzun. Aku menginginkan roh bayi Yuan Shi Tianzun. Dia membacanya dari sore hingga larut malam. Setelah meninggalkan tempat acara, bayangan roh bayi kecil itu terus muncul di benak Sun Miao Miao. Tubuhnya yang bulat dan mungil begitu imut dan halus. Matanya yang gelap tampak murni dan polos, tanpa kebencian atau kejahatan dari roh pendendam. Rambut-rambut halus di dahi yang jarang itu adalah simbol dari tahun-tahun terindahnya. Bagaimana mungkin ada jiwa bayi sekecil itu di dunia ini? Bagaimana mungkin ada makhluk seimut itu? Sun Miao Miao berteriak. Ah, aku tidak peduli. Aku menginginkannya. Aku tidak bisa tidur malam ini tanpanya. Tidak, tidak, kata tetua Sun dengan sabar. Aku akan mengatakannya lagi. Kalahkan yang mulia surgawi primordial. Dan aku akan membiarkan si kecil merah bermain denganmu. Xiao Hong juga hebat. Tapi, Sun Miao Miao sudah jatuh cinta pada orang lain. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya langsung di depan Xiao Hong. Karena Xiao Hong adalah gadis yang sensitif dan akan terluka. Tapi aku masih menginginkan pelayan roh kecil Yuan Shi Tianzun. Jika kau tidak memberikannya padaku, aku akan membunuh Yuan Shi Tianzun, kata Sun Miao Miao dengan marah. Siapa yang akan menciptakan bayi yang baru lahir sebagai pelayan roh? Kata tetua Sun dengan kesal. Kakek dan cucunya tiba-tiba terkejut dan mengerutkan kening bersamaan. Sebuah villa, ruang belajar dengan pencahayaan redup. Seorang wanita bergaun tidur sutra berbaring santai di kursi panjang. Ujung gaunnya mencapai lutut dan memperlihatkan betisnya yang halus dan seindah giok. Di bagian dalam garis leher berbentuk V terdapat kain lembut berwarna putih salju. Dia menyandarkan kepalanya di satu tangan. Matanya lembut sekaligus memikat, dan tersenyum. Apakah saya cantik? Napas terengah-engah memenuhi ruang belajar yang remang-remang. Seseorang yang bersembunyi di balik bayangan berkata dengan suara serak. Cantik, benar-benar cantik. Senyum Zurong semakin menawan dan memikat saat dia menggigit bibirnya sedikit. Apakah kamu menginginkannya? Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Suara itu berteriak dengan suara pendek dan tajam. Zurong Mei tersenyum dan berkata, asalkan kau berjanji satu hal padaku, aku akan menjadikanmu selirku. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Pria di balik bayangan itu mendesak. Apa itu? Zurong mengangkat sudut bibirnya. Jika kau bertemu Yuan Shi Tianzun di arena, bawakan aku darahnya, rambutnya, kukunya, dagingnya, atau apapun yang lain. Pria di balik bayangan itu terdiam. Setelah belasan detik, suaranya kembali tenang. Apa yang ingin kau lakukan? Yuan Shi Tianzun memiliki keutamaan tingkat A. Dia berbeda dari makhluk transenden biasa. Dalam hal keutamaan, sebagian besar pelayan tidak sebaik dia. Seperti yang kau lihat hari ini. Mengingat bakatnya, para petinggi aliansi 5 elemen akan semakin menghargainya di masa depan. Aku sarankan kau jangan bermain api dan terbakar. Zurong tertawa kecil. Apakah aku perlu kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Ada banyak cara untuk menghancurkan seseorang. Seperti mengendalikannya, melatihnya, membuatnya berlutut di kakiku dan menjadi budak yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Dia tidak bisa menahan godaan kecantikan. Jadi siapa yang bisa dia salahkan? Bahkan para petinggi aliansi 5 elemen pun tidak bisa menemukan kesalahan padaku. Pria di balik bayangan itu berkata, kau mengincar Yuan Shi Tianzun karena Qi Yuan. Tidak sepenuhnya, kata Zurong, senyumnya memudar. Campuran emosi yang kompleks terpancar di matanya yang lembut dan memikat, kebencian, ketakutan, ketertarikan, dan perasaan yang tak terungkapkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku benci semua anak muda berbakat yang suka begadang. Aku ingin menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku, melatih mereka, memperbudak mereka, membuat mereka kehilangan martabat, namun membuat mereka jatuh cinta padaku, tanpa harapan. Sungguh menyimpang. Pria di balik bayangan itu terdiam. Setelah sekian lama, ia mengikuti keinginan terdalamnya dan berbisik. Oke, aku janji. Larut malam, Zhang Yuanxing, yang tidur nyenyak sepanjang hari, duduk di depan TV bermain game dengan penuh semangat. Di sampingnya duduk seorang anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Sangat mungil sehingga Zhang Yuanxing bisa melihat rambut bayi yang tipis di kepalanya ketika dia menoleh. Si kecil nakal, yang sudah bisa mengendalikan benda, menatap layar TV dengan saksama, dengan panik menggerakkan pengontrolnya. Karakter di layar itu membuat kekacauan, membunuh monster dan memotong sayuran dengan mudah. Mata polos si idiot kecil itu berbinar-binar dengan kegembiraan yang paling murni. IQ-nya sekarang setara dengan IQ anak berusia 2 tahun. Namun sebenarnya, kontroler game di tangan bocah idiot itu terputus. Zhang Yuanxing lah yang sebenarnya sedang bermain. Namun, bocah bodoh itu tidak menyadari bahwa ia merasa dirinya adalah orang penting. Namun, seorang anak tetaplah seorang anak. Bermain game adalah hadiah dari Zhang Yuanxing untuknya. Si nakal kecil itu telah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini dan pantas mendapatkan hadiah.
Seperti seorang ayah yang seharusnya memberi hadiah kepada anaknya ketika ia mendapatkan nilai sempurna. Zhang Yuanxing menikmati cara bergaul saat ini, merasa seperti sedang membesarkan seorang putra, meskipun ibu dari anak tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Mengadopsi si idiot kecil itu adalah pilihan yang tepat. Dia pantas mendapatkan kehidupan kedua untuk merasakan dunia yang penuh warna ini, alih-alih berkeliaran sendirian di dunia selama beberapa hari sebagai bayi yang lahir mati sebelum penyesalannya hilang. Tepat saat itu, terdengar suara dengung listrik dari meja di belakangku. Video cabul Raja Iblis itu muncul lagi. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Yuanxing menjatuhkan pengontrol game dan bergegas ke meja. Si idiot kecil itu tercengang. Dia menatap layar TV yang tiba-tiba membeku, lalu ke pengontrol di tangan kecilnya yang terus mengklik, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Zhang Yuanxing membuka laci, mengambil speaker Elvis, dan memulai tur malamnya. Begitu sosok itu menghilang, dia mendengar jeritan seorang wanita dan suara benturan daging yang keras dan dahsyat. Diiringi napas yang tersengal-sengal dan berat, suara serak khas Raja Iblis itu mencemooh. Bukankah kau bilang siang tadi kau akan membunuhku untuk mendapatkan pahala? Bukankah kau bilang kau lebih memilih mati daripada tunduk? Kukira kau wanita yang suci dan berbudi luhur, tapi aku tak menyangka tangisanmu akan lebih indah daripada tangisan iblis hutan itu. Zurong, kamu adik perempuan dari kepala keluarga Zhu, kan? Seperti yang diduga, Zurong memiliki rekaman audionya. Setelah mendengar kata-kata Raja Iblis, bibir Zhang Yuanxing berkedut. Ketika Raja Iblis pertama kali menyebutkan rencana untuk menangkap saudara perempuan dari kepala keluarga Zhu, mantan istri Qi Yuan, dia menduga bahwa rekaman audio seperti itu akan muncul cepat atau lambat. Benar saja, ini dia. Aku seharusnya merekam semua rekaman audio ini dan membuat episode berjudul Para Wanita yang Pernah Tidur dengan Raja Iblis Selama Bertahun-tahun, atau Koleksi Kekasih Raja Iblis. Mungkin akan laris manis di pasar gelap. Perlu dicatat bahwa para wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Raja Iblis di masa lalu kini menjadi wanita bangsawan dan putri kesayangan surga dengan status tertentu. Dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang, tetapi melakukan hal seperti ini sangat tidak bermoral dan merusak reputasi para wanita itu. Meskipun tidak ada satupun wanita yang berhubungan dengan Raja Iblis adalah orang baik, ada juga wanita seperti Yinji yang tertipu perasaannya. Yah, anggap saja untuk saat ini dia tertipu perasaannya. Menghadapi komentar sarkastik Raja Iblis, Zurong terlalu malu untuk menanggapi atau terlalu kelelahan karena latihan yang berat sehingga tidak bisa berbicara. Mendengar erangan cepat dan teredam yang keluar dari hidungnya, Zhang Yuanxing menduga itu adalah yang terakhir. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Ejek Raja Iblis. Kau, bajingan. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Zurong tersentak dan menggertakkan giginya. Kau mengatakan hal yang sama ketika kau memimpin anak buahmu menyerangku. Dan sekarang, bukankah kau berlumuran cairan di bawahku? Jika rekan-rekanmu yang telah mati tahu bahwa kau mengkhianati diri sendiri untuk menyelamatkan nyawamu, aku bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Aku hanya berpegang teguh pada kehidupan agar aku bisa membunuhmu, bajingan, dan menegakkan keadilan atas nama surga. Oh, kamu masih cukup keras kepala. Padahal tadi teksturnya cukup lembut saat aku mencicipinya. Saat mereka sedang berbicara, Zhang Yuanxing mendengar kasur berderit. Berdasarkan pengalamannya, itu adalah suara seseorang yang bangun dari tempat tidur. Kemudian terdengar suara langkah kaki telanjang di lantai. Sangat kacau. Pasti itu Zurong yang diseret keluar dari tempat tidur oleh Raja Iblis. Dia tidak rela dan ditarik secara paksa. Kemudian terdengar bunyi gemerincing benda-benda yang jatuh ke tanah, diikuti oleh suara dentuman keras, dan kemudian suara meja yang terbentur. Babak aktivitas baru dimulai, dan Raja Iblis terkekeh. Bertindak atas nama surga, kalian orang-orang dari keluarga alam roh telah melakukan banyak hal yang mencurigakan di balik layar. Seberapa tebal kulit kalian sampai-sampai berteriak, bertindak atas nama surga. Aku tidak pernah membunuh orang biasa. Kalian hanya membunuhku untuk mendapatkan ketenaran. Karena kalian ingin menginjak-injakku untuk membuat nama bagi diri kalian sendiri. Kalian harus siap dibunuh sebagai balasannya. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk menjulurkan leher mereka dan menunggu kalian membunuh mereka. Aku memberimu pilihan, mati bersama rekan-rekanmu atau menjadi tawananku. Kau memilih yang terakhir. Apa yang kau katakan ketika kau mengepung dan menyerangku? Kau bilang jika aku berlutut dan bersujud, serta merangkak di antara kaki teman-temanmu, aku akan hidup beberapa menit lagi. Sekarang aku memberimu pilihan lain. Mulai hari ini, puaskan aku sekali sehari. Jika aku puas, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Jika tidak, aku akan membunuhmu seketika. Jika Anda memilih untuk setuju, kontrak akan berlaku segera. Jika Anda tidak setuju, saya akan mengirim Anda kembali ke alam roh. Mendengar ini, Zhang Yuanxing mengerutkan kening. Saat ini, Raja Iblis seharusnya masih berada di alam transenden.
Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kepribadiannya jelas menjadi lebih ekstrim, dan dia memiliki nuansa agak benar namun jahat. Korupsi cawan suci yang jatuh sangat mengerikan. Pikiran Raja Iblis berubah lebih cepat dari yang kubayangkan. Saat ini, dia masih memiliki beberapa prinsip dan dapat menemukan alasan yang sah untuk membenarkan tindakannya. Tetapi di tahap selanjutnya, dia kemungkinan besar akan sepenuhnya menyerah pada kejahatan. Setelah terdiam cukup lama, Zurong bergumam dan berkata terputus-putus, "Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku tidak pernah berbohong kepada wanita." Petik 2 titik. Bagus. Hah, apa? Bicara lebih keras. Zurong berseru. Suaranya bergetar karena air mata. Aku setuju. Setelah keduanya menyelesaikan keintiman fisik mereka, Zhang Yuanxing tidak ingat berapa kali ia telah memasuki malam. Ia hanya merasa kelelahan dan kekuatan fisiknya sangat terkuras. Ia hanya ingin ambruk dan tidur. Sungguh, mendengarkan adegan seks Raja Iblis selalu melelahkan. Bagi seorang pemuda bersemangat sepertiku, audio semacam ini jauh lebih menggairahkan daripada filmnya. Aku harus mengurangi frekuensi mendengarkannya di masa mendatang. Zhang Yuanxing berpikir dengan lelah. Dalam rekaman audio, Raja Iblis dan Zurong bernapas pelan, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Raja Iblis mencibir. Kau lumpuh seperti ini. Sepertinya suamimu tidak memuaskanmu. Mungkin dalam sebulan, kau tak akan bisa hidup tanpaku. Sekarang saatnya kita membahas inti permasalahan. Kudengar leluhur keluarga Zumu termasuk di antara para penjelajah alam roh pertama. Dari era mana dia berasal? Zurong tidak berbicara, memukul. Dengan bunyi gedebuk keras, Zurong menjerit kesakitan. Tidak tahu di bagian mana dia ditampar. Dia langsung menjadi jinak setelah dipukul dan berbisik. Akhir dinasti Qing dan awal era Republik. Heh, ini benar-benar zaman modern, kata Raja Iblis. Lalu, tahukah kau mengapa profesi jahat dan profesi baik adalah musuh bebuyutan? Mendengarkan percakapan dalam audio tersebut, Zhang Yuanxing menjadi bersemangat. Berpikir dalam hati bahwa ada substansi di dalamnya, dan itu bukan sekadar erotisme semata. Sebenarnya, ia juga memiliki keraguan serupa, merasa bahwa pertentangan antara hukum dan kejahatan tidak memiliki motivasi intrinsik. Jika itu hanya masalah kubu yang berlawanan, akan sulit bagi para pelaku dari kedua kubu untuk menganggap satu sama lain sebagai musuh. Lagi pula, realitas bukanlah permainan di mana satu latar saja dapat membuat orang mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam permainan, Anda bisa terlahir kembali. Tetapi dalam kenyataan, jika Anda mati, Anda benar-benar mati. Tanpa manfaat yang nyata, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Apa maksudmu? Zurong tampak bingung. Dasar keturunan keluarga bangsawan yang tak berotak. Aku dari kelas lawful, kan? Tapi sejak menjadi Spirit Walker, aku belum melakukan apapun yang bersifat lawful. Itu berarti aku bisa sepenuhnya mengabaikan kelas evil. Jadi, bukankah aneh bahwa faksi lawful dan evil adalah musuh bebuyutan? Kata Raja Iblis. Selain itu, satu-satunya imbalan untuk bertarung antara faksi yang berlawanan adalah reputasi. Meskipun reputasi itu baik, itu tidak cukup untuk memotivasi orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan musuh, karena usaha dan imbalannya tidak seimbang. Dengan kata lain, hubungan permusuhan antara kedua kubu sebenarnya tidak terlalu serius. Namun kenyataannya, sikap organisasi resmi terhadap profesi jahat adalah membunuh tanpa ampun, dan organisasi jahat pun melakukan hal yang sama. Tidakkah menurutmu itu aneh? Zurong berkata, para tetua kami mengajarkan kami sejak kecil bahwa profesi jahat dikecam secara universal dan harus dibunuh di tempat. Raja Iblis berkata, oh, kalau begitu aku tarik kembali ucapanku tadi. Bukannya kau bodoh, tapi kau telah mengembangkan pola pikir yang kaku. Soal yang ingin kutanyakan padamu, apakah para tetua keluargamu pernah membicarakannya? Mengapa kau harus membunuh mereka yang berprofesi jahat? Zurong berkata, aku tidak tahu. Para tetua dalam keluarga tidak pernah menyebutkannya. Tapi aku ingat sesuatu, para tetua di tingkat dominator akan pergi berburu profesi jahat setiap tahun. Dan semua orang melakukan hal yang sama. Mereka menghargai perburuan profesi jahat sama seperti mereka menghargai ruang bawah tanah alam roh. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang membenci kejahatan. Sekarang kalau kupikir-pikir, itu benar-benar aneh. Raja Iblis merenung lama, lalu berkata, kalau begitu, kurasa aku tahu alasannya. Audio telah berakhir. Zhang Yuanxing hampir menjatuhkan pengeras suara di tangannya, sambil berpikir dalam hati, bagaimana dengan bagian percakapan selanjutnya? Apa alasannya? Cepat beritahu aku. Raja Iblis ini, meskipun jahat dan penuh nafsu, memang cerdas. Zhang Yuanxing bersandar di kursinya, merenungkan percakapan tersebut. Dia tiba-tiba teringat catatan kultivasi Yin Yang Sanren, yang menyebutkan bahwa profesi jahat dan profesi halal dapat hidup berdampingan di zaman kuno. Meskipun mereka saling memburu, hal itu didasarkan pada perbedaan nilai dan bertindak atas nama surga.
bukan pada permusuhan yang melekat. Sebelum munculnya alam roh, baik dan jahat adalah masalah penilaian pribadi. Setelah munculnya alam roh, kubu jahat dan taat hukum tercipta, sehingga alam roh sekarang bertanggung jawab atas kubu-kubu yang berlawanan. Namun, petunjuk dari alam roh tidak begitu jelas. Hanya ada pengaturan reputasi. Tidak, mungkin bukan karena tidak jelas, tetapi levelnya tidak cukup tinggi. Menurut Zurong, memburu profesi jahat sangat penting bagi Overlord. Pentingnya hal ini pasti berasal dari alam roh, mungkin dari misi alam roh, atau mungkin dari fungsi lainnya. Lagi pula, memburu profesi jahat biasanya juga menguntungkan geng tersebut. Itulah sebabnya pihak berwenang menawarkan hadiah, dan hal yang sama berlaku untuk profesi jahat. Mengapa alam roh ingin memicu konflik antar faksi? Sayangnya, pikiran Zurong memang telah menjadi sesat karena dia dilatih oleh Raja Iblis. Itulah sebabnya dia mulai memelihara selir laki-laki dan menyiksa mereka. Ini semua adalah kesalahan Raja Iblis. Zhang Yuanxing menyimpan pengeras suara Elvis, kembali ke sisi si idiot kecil itu, dan mengambil pengontrol game. Sesaat kemudian, gambar diam itu menjadi hidup, dan karakter game tersebut sekali lagi menebar kekacauan. Si idiot kecil itu langsung ceria dan melupakan keraguan kecilnya sebelumnya. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, Zhang Yuanxing sarapan, mandi, dan kembali ke kamarnya dengan maksud untuk tidur siang. Ia begadang semalaman bermain game hingga pukul 4 pagi. Tentu saja, bagi seorang yang terbiasa begadang, ini tidak dihitung sebagai begadang sepanjang malam. Ini hanya berarti bahwa tidak beristirahat di malam hari membuat lebih mudah merasa mengantuk di siang hari. Risiko profesional bagi mereka yang terbiasa begadang. Aku akan tidur selama 2 jam dan memasang alarm pukul 8.50. Ada pertandingan hari ini, meskipun aku mungkin tidak akan bermain selama 2 hari berturut-turut, pemain bintang lainnya akan bermain. Jadi ada baiknya menonton pertandingan mereka. Zhang Yuanxing berbaring di tempat tidur dan diam-diam masuk ke forum. Nikmati pujiannya sebelum tidur. Tatapannya tiba-tiba menajam saat melihat sebuah unggahan yang cukup mencolok di halaman utama. Unggahan itu tidak disorot atau disematkan. Tetapi karena jumlah komentarnya yang luar biasa banyak, unggahan itu selalu ditampilkan dengan jelas di bagian atas. Tagar Aliansi 5 Elemen melindungi Yang Mulia Surgawi Primordial tanda pagar. Unggahan tersebut diunggah ulang dari forum resmi Sekte Tai. Isinya sangat sederhana, menuduh Aliansi 5 Elemen melindungi Yuanshi Tianzun. Mengenai apa yang mereka lindungi, unggahan itu mengatakan, karena perjanjian, kami tidak dapat mengatakannya. Tetapi mereka yang tahu, pasti tahu. Tindakan Yuanshi Tianzun benar-benar tidak bermoral. Jika Aliansi 5 Elemen tidak memberikan penjelasan, Sekte Tai kami akan menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Selain itu, sebagai organisasi resmi, Sekte Tai juga memiliki wewenang untuk menangani pengembara malam yang melanggar perjanjian. Jelaslah, para dewa pengembara malam dari Sekte Tai merujuk pada masalah para pelayan roh. Profesi lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi pengembara malam dapat dengan jelas melihat keberadaan si kecil yang konyol itu. Menjadikan bayi sebagai pelayan roh tidak hanya melanggar aturan tetapi juga sangat keji. Cek, kekalahan para penyihir Mao Shan telah membuat para pengembara malam Sekte Tai merasa sangat kesal. Apakah mereka mencoba menekan saya dengan menggunakan pelayan roh sebagai dalih? Itu memang kesalahan saya. Saya tidak menyalahkan mereka karena menyerang saya. Zhang Yuanxing sama sekali tidak panik, karena si idiot kecil itu memiliki asal-usul yang sah. Ia lahir dari sebuah kecelakaan, bukan sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Masalah ini telah dilaporkan sebelumnya, dan detail kasusnya tertulis dengan jelas dalam dokumen. Guan Ya juga terlibat, paling banter. Dia menyembunyikan roh janin yang digugurkan, yang merupakan pelanggaran yang jauh lebih ringan dan bahkan bukan kejahatan. Zhang Yuanxing menunduk untuk melihat. Di antara makhluk spiritual Aliansi 5 Elemen, beberapa bertanya apa yang sedang terjadi. Beberapa memberikan jawaban yang samar dan tidak relevan. Dan beberapa mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi Primordial memang telah melakukan kesalahan. Sebagian besar praktisi resmi masih berada di pihak akal sehat, jadi meskipun mereka membelanya, argumen mereka kurang meyakinkan dan tidak berdasar. Bagi mereka yang berada di alam roh dan mengetahui seluk-beluknya, membina pelayan roh secara diam-diam memang merupakan pelanggaran serius, terutama membina roh bayi. Tepat saat itu, terdengar nada dering yang agak mengganggu. Peneleponnya adalah Fu Qingyang. Centurion, Zhang Yuanxing menjawab telepon. Suara berat Fu Qingyang terdengar. Sekte Tai melaporkanmu ke cabang Songhai karena secara pribadi membiarkan pelayan roh, bahkan roh bayi. Tetua Gou secara pribadi memanggilku dan memintaku untuk memberikan penjelasan kepadamu. Bajingan-bajingan ini beneran melaporkan saya. Zhang Yuanxing langsung berkata, Centurion, aku tidak secara pribadi membina para pelayan roh. Roh bayi itu kudapatkan secara tidak sengaja. Dia langsung menjelaskan seluruh cerita. Terakhir, ia menambahkan,
Guan Ya juga terlibat dalam masalah ini dan dapat memberikan kesaksian untuk saya. Selain itu, saya telah melaporkan masalah ini sebelumnya. Rincian kejadian, pernyataan Wang Qian, dan dokumen lainnya semuanya tersedia untuk Anda tinjau. Nada suara Fu Qing yang sedikit melunak. Kalau begitu tidak masalah. Saya akan melaporkannya kepada para tetua, dan administrator forum akan mengeluarkan pengumuman untuk mengklarifikasi semuanya untuk Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar mereka mengumumkan ini sebelum pukul 9. Zhang Yuanxing bergumam setuju. Fu Qing yang melanjutkan. Tetua anjing memiliki beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada kepala istana Zixia melalui Anda. Apa kabar? Sebelum keluarga Chu musnah, Dark Knight Rose tidak memiliki pemimpin, kata Fu Qingyang. Tetua anjing ingin mengetahui pendapatnya. Oke, sekitar setengah jam kemudian, administrator forum Five Elements Alliance memposting sebuah utas, yang disorot dengan warna merah dan disematkan di bagian atas. Unggahan itu sangat sederhana, itu adalah laporan misi tentang penanganan insiden roh bayi. Laporan tersebut memiliki tingkat kerahasiaan yang rendah dan dianggap sebagai kasus umum yang melibatkan penjelajah roh. Tidak ada masalah dalam mempublikasikannya. Namun, hal ini memungkinkan beberapa praktisi resmi yang tidak menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi Primordial memiliki pelayan roh untuk menyimpulkan banyak hal dari laporan ini. Setelah membaca laporan itu, pengembara alam roh dari Aliansi 5 Elemen langsung berdiri tegak. Jadi begitulah yang terjadi. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Aku bisa meneruskannya ke forum Taiyimen. Syukurlah. Aku hampir mengira citra Yuanshi Tianzun telah hancur. Pesan itu sudah diteruskan sejak lama. Orang-orang bodoh itu sudah bungkam. Hanya beberapa orang keras kepala yang mengatakan hal-hal seperti, mari kita abaikan fakta. Apakah itu berarti Yuanshi Tianzun tidak salah? Tentu saja. Aliansi 5 Elemen juga memberikan hukuman yang adil atas kepemilikan pribadi Yuanshi Tianzun terhadap para pelayan roh, dengan mencatat 1 poin pelanggaran dan memotong gaji 1 bulan untuk setiap pelanggaran. Pada pukul 9 pagi, beberapa sosok muncul di arena retro. Tidak ada pidato pembukaan atau penandatanganan kontrak hari ini. Setelah memasuki tempat acara, para pejabat yang melakukan perjalanan dinas diam-diam mencari teman dan keluarga mereka, menciptakan suasana gaduh dan kacau. Dengan mengenakan topeng sang pendiam, Zhang Yuanxing berhasil menemukan si Ji tua. Sang ratu dan teh hijau kecil datang menemuinya sendiri. Jiang Jingwei tidak datang menemui Yuanshi Tianzun hari ini. Dia bersama saudara laki-lakinya, Pangeran Api. Jika tidak ada bintang yang tampil hari ini, saya akan tidur. Saat Zhang Yuanxing berbicara, dia menguap. Si kecil teh hijau bertanya dengan penasaran. Apa yang kau lakukan semalam, kakak? Zhang Yuanxing berkata, mereka sedang bermain-main. Mereka tidak melakukan apapun. Hanya mendengarkan Raja Iblis dan Zurong bermain poker selama lebih dari setengah jam. Teh hijau kecil mengangguk, puas dengan jawabannya. Sekte Tai mengawasimu. Guan Ya tiba-tiba berbisik. Lokasi mereka hari ini tidak jauh dari area gerbang Tai, dan mereka dapat saling melihat wajah dengan jelas. Sebagai seorang pengintai, Guan Ya adalah orang pertama yang menyadari tatapan yang diarahkan kepadanya oleh para pengembara malam. Zhang Yuanxing menoleh ke arah suara itu dan melihat serangkaian tatapan tidak ramah. Namun, makhluk-makhluk tingkat Sein yang terkenal seperti Yinji dan Raja Hantu Fengdu tidak memperhatikannya. Para pengembara malam yang membencinya di arena sebagian besar berada pada tahap transenden. Zhang Yuanxing melihat Sun Miao Miao dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya dan hendak mengagumi kecantikannya ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa tatapan gadis itu agak aneh. Tatapannya kompleks, jika saya harus menggambarkannya. Itu seperti Tom melihat Jerry dengan perasaan gembira bercampur ngiler, dan ngiler bercampur dengan rasa agresif yang kuat. Bahkan Zhang Yuanxing, yang mahir bersosialisasi, tak kuasa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, tak berani menatap matanya. Ada apa dengan gadis ini? Pada saat itu, pendekar pedang berbaju zirah muncul dan, seperti biasa, mengumumkan aturan kompetisi. Seketika, daftar lawan muncul di hadapan para penjelajah alam roh yang hadir. Si pelit melawan si pemuda arogan, merasa terlalu lelah untuk peduli pada apapun vs hanya minum susu kedelai manis. Long Qianyun melawan wanita muda tetangga sebelah. Dewa Bumi melawan Zurong, pion yang telah menyeberangi sungai vs menyukai pria tampan. Masih ada 40 grup, dengan total 80 pemain. Hari ini, kami telah mempertemukan 2 pemain bintang, Dewa Bumi, yang berada di peringkat kedua di alam transenden, dan prajurit penyeberang sungai, yang berada di peringkat ke-10. Ketertarikan Zhang Yuanxing langsung terpicu. 3 teratas adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dewa Bumi peringkat kedua dikenal karena pertahanannya yang tak terkalahkan dan hampir membuat juara tahun lalu kelelahan dan harus mengakui kekalahan. Bagi Zhang Yuanxing, ini jelas merupakan rintangan besar dalam perjalanannya meraih gelar juara. Dia tak sabar untuk melihat seberapa tangguh Dewa Bumi itu sebenarnya.
Adapun prajurit yang menyeberangi sungai, Zhang Yuanxing juga penasaran. Bagaimanapun, ini adalah seorang pengintai. Seperti yang semua orang tahu, seorang pengintai pada tahap luar biasa adalah seorang mata sejati. Jadi, kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki oleh seorang mata sejati? Fakta bahwa seorang pion yang telah menyeberangi sungai dapat masuk ke dalam 10 besar di antara sekelompok individu yang kuat menunjukkan bahwa anak ini bukanlah orang biasa. Setelah beberapa pertempuran yang cukup seru, dewa setempat akhirnya muncul. Pertandingan keempat adalah antara Dewa Bumi dan Zurong. Pendekar pedang berbaju zirah itu berdiri di tengah arena dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, bola api melesat dari tribun dan mendarat di arena. Kemudian, kobaran api tiba-tiba membesar dan memadat menjadi sosok pemuda tinggi dan teguh. Kedatangannya sangat bergaya, sehingga ia mendapatkan tepuk tangan meriah. Tatapan Zhang Yuanxing menyapu cepat ke seluruh ruangan sebelum tertuju pada seorang pria lanjut usia yang mengenakan jaket dan celana kulit, kacamata hitam, dan cerutu di mulutnya. Pria tua ini seperti seorang penyanyi rock senior, penuh dengan kenakalan dan mengikuti tren. Begitu dia melangkah ke atas panggung, sorak-sorai pun meledak, bukti popularitasnya sebagai seorang kontestan. Ini bukanlah Dewa Bumi berwajah ramah dan berjanggut putih yang kubayangkan, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Setelah kedua pihak memasuki arena, pemuda dengan identitas Zurong tak sabar untuk berkata, "Dewa Tanah, pada waktu yang sama tahun lalu, aku hanyalah seorang master api level 2. Aku sangat iri padamu ketika melihatmu mendominasi arena. Sekarang berbeda, aku sudah level 3 sekarang, dan aku rasa aku bisa mengalahkanmu." Pelafalannya aneh, dari aksennya. Anda bisa tahu bahwa dia berasal dari daerah di mana orang-orang dari Provinsi Fujian sering makan makanan dari Fujian. Dewa Bumi, dengan cerutu di mulutnya, bergumam, "Saudaraku, bisakah kau berbicara bahasa Mandarin?" "Yang saya maksud adalah potongan rambut biasa." Dewa Bumi melambaikan tangannya. "Lupakan saja, cukup bicara. Mari kita mulai." Seperti yang diharapkan dari seorang ahli api, setelah mendengar ini, dia tidak membuang kata-kata. Api meledak di bawah kakinya, mendorongnya maju seperti anak panah dengan energi kinetik yang kuat. "Lumayan, kemampuan pengendalian apimu telah mencapai tingkat yang tinggi." Dewa Bumi memujinya dengan sangat tinggi. "Ada sesuatu yang bahkan lebih baik." Zurong meraung. Tinjunya menyala dengan panas yang hebat, dan menghantamkannya ke wajah Dewa Bumi. Namun ketika kepalan tangan itu mendekati lelaki tua itu hingga jarak 3 inci, kepalan tangan itu terhalang oleh cahaya kuning yang kabur. Bang bang bang, Zurong, dengan tubuhnya diselimuti api, meninju dan menendang, melepaskan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang. Bola-bola api meledak seperti granat tangan, menciptakan efek yang menghancurkan. Dewa Bumi tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak memiringkan kacamatanya. Melihat ini, ekspresi Zurong sedikit berubah, dan dia mencoba menyelamatkan muka. "Aku masih punya trik jitu. Elemen kayu mengalahkan elemen tanah. Kali ini kau tidak akan mampu bertahan." Setelah mengatakan itu, dia memanggil pedang kayu berwarna hijau subur. Bang bang bang, Zurong mengacungkan pedang kayunya, menebas dan memotong di sekitar Dewa Bumi dengan penuh percaya diri. Beberapa menit kemudian, Dewa Bumi tetap tidak bergeming, tidak bisa mengatasinya. Zurong menggertakkan giginya dan berkata, "Aku masih punya satu jurus lagi." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasa pusing dan lemas di sekujur tubuhnya. Dewa Bumi dengan santai menghembuskan kepulan asap hijau, berbicara dengan nada suara Zurong, dan berkata, "Kau pikir aku merokok cerutu agar terlihat keren seperti kalian anak muda? Apa kau kecanduan? Nak, aku sudah level 3 bahkan sebelum kau menjadi penjelajah alam roh. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Pergi dari sini." Sebuah pukulan keras membuat Zurong yang diracun pingsan. Pendekar pedang berbaju zirah itu berteriak, "Dewa Bumi menang." Seluruh hadirin bersorak gembira, bertepuk tangan untuk lelaki tua itu. Sangat dahsyat, pertahanan semacam ini telah diasah hingga setara dengan seorang suci. Zhang Yuanxing sama sekali tidak merasa senang. Sebenarnya, penyihir api itu tidak lemah, serangannya cepat. Anda harus tahu bahwa penyihir api termasuk yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat di antara kelas-kelas yang berwatak baik. Tetapi ketika menghadapi Dewa Bumi, dia tampak cukup lemah. Guan yang menoleh untuk melihatnya, mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik. "Sekarang kamu sudah memahami strategi pertahanannya, kan? Bagaimana? Apakah kamu yakin?" Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku tidak bisa melawan balik. Pedang haus darah tidak mampu menembus pertahanan tingkat ini. Dan jubah yin yang bukanlah tandingan bagi lelaki tua itu." Setelah berpikir panjang, satu-satunya strategi yang bisa dipikirkan Zhang Yuanxing adalah menggunakan cara yang tidak tahu malu. Dengan memanfaatkan efek mengejar dari sepatu dan merah itu, dia perlahan dan tanpa henti terkuras tenaganya. Sementara itu,
Sang Master menggunakan keterampilan seperti Nightwalk dan Flame Leap untuk menjebak lawan. Namun, pertahanan hanyalah salah satu metode Dewa Bumi. Sebagai monster bumi veteran, dia pasti memiliki metode lain juga. Jika yang terbaik kedua saja sudah sekuat ini, maka yang terbaik pertama akan menjadi lebih kuat lagi. Dan yang terbaik ketiga tidak akan jauh lebih buruk. Zhang Yuanxing merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah tim personel logistik bergegas ke lokasi kejadian, segera memberikan pil penawar racun kepada Zurong yang tidak sadarkan diri, kemudian melemparkannya ke tandu dan membawanya pergi dengan cepat. Dewa Bumi tidak segera kembali ke tempat duduk penonton. Dia tetap di tempatnya, memandang ke arah arena gerbang Tai. Sebatang cerutu menggantung di bibirnya, dan berteriak. Kau bercanda, Dai Lou. Kemarin kau memberi kami peringatan dari pinggir lapangan, dan hari ini kau melaporkan kami. Jika Sekte Tai-mu tidak bisa menerima kekalahan, maka jangan ikut serta dalam arena. Lakukan saja urusanmu sendiri seperti tahun lalu. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, spray. Tidak ada yang menyangka bahwa dia tiba-tiba akan memulai perkelahian dalam situasi ini, mengejek Sekte Tai di depan para tetua. Suasana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara gaduh seperti debu yang berterbangan. Para prajurit resmi aliansi 5 elemen sudah merasa tidak puas dengan apa yang terjadi pagi ini. Dan sekarang setelah mereka melihat Dewa Bumi peringkat kedua memimpin serangan, mereka segera bergabung dalam keributan tersebut. Jika mereka tidak memiliki motif tersembunyi, mereka bisa saja melaporkannya secara pribadi kepada petinggi aliansi 5 elemen kita. Alih-alih, mereka malah mengunggahnya secara online untuk menuntut penjelasan dan bahkan mengajukan laporan. Mereka hanya ingin mengacaukan Yuanshi Tianzun. Orang yang kalah tetaplah orang yang kalah. Para burung hantu malam ini, semuanya sombong. Dan mereka kalah. Gelombang. Kita bahkan belum menyelidiki masalah peringatan dari luar arena, dan mereka sudah menyerang kita duluan. Apakah mereka bodoh? Yang mulia surgawi primordial kita sama sekali tidak punya masalah. Kurasa dia iri pada Yuanshi Tianzun. Siapa yang menyuruh tetua Sunmu untuk begitu linglung? Wah, kenapa kau menutup mulutmu? Kau boleh mengumpat sesukamu, tapi jangan libatkan para tetua. Mereka duduk tepat di seberang kita. Apakah kau mencari masalah? Kebisingan itu segera mereda. Dan pendekar pedang berbaju zirah itu berteriak. Diam, suatu kekuatan tak terlihat seolah mencekik semua pelancong, membuat mereka kehilangan kata-kata dan menciptakan keheningan yang mendalam. Para dewa patroli malam dari Sekte Tai semuanya berwajah tegas, bahkan para orang suci pun tidak terlihat terlalu baik. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan melaporkan Yuanshi Tianzun. Lalu kenapa jika Anda cemburu? Lalu kenapa jika Anda iri? Lalu kenapa jika Anda sedang menyelesaikan dendam pribadi? Pelapor mana di dunia ini yang tidak melaporkan karena alasan-alasan tersebut? Apakah agar mereka bisa menjadi mitra dalam penegakan keadilan? Yang mulia surgawi primordial memanipulasi roh bayi sebagai pelayan. Dia harus dilaporkan. Namun, Yuanshi Tianzun tidak memiliki kekurangan, dan pengembara malam Sekte Tai berjumlah sedikit, sehingga mereka tidak bisa memenangkan perdebatan verbal dan harus menanggungnya dengan frustrasi. Setelah masa hening 10 detik berakhir, Sun Miao Miao, dengan mata besarnya yang gelap, diam-diam bangkit, duduk di sebelah Yuan Ting, dan berbisik. Siapa yang melaporkan Yuanshi Tianzun? Yuan Ting segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku sudah berjanji pada mereka bahwa aku tidak akan memberitahu. Sun Miao Miao berkata, oh, lalu bangkit dan pergi. Hei, jangan pergi. Yuan Ting dengan cepat meraihnya. Ekspresinya menunjukkan perlawanan yang sengit, tetapi akhirnya menuruti hatinya dan merendahkan suaranya. Dia adalah pemimpin para penyihir Maoshan. Aku hanya memberitahumu ini. Jadi tolong jangan sebarkan. Sun Miao Miao menunjukkan ekspresi. Aku sudah menduganya. Dia memang sudah menduganya sebelumnya. Tetapi dia tidak yakin. Sekarang setelah Yuan Ting membenarkannya, itu hampir pasti. Sangat bagus bahwa Sekte Tai memiliki mesin penjual gosip seperti Yuan Ting. Dia menjawab setiap pertanyaan tanpa biaya sepeser pun. Sun Miao Miao menepuk tangan Yuan Ting. Wajahnya yang bulat tampak serius. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan melindungimu. Zhang Yuanxing, yang berdiri tidak jauh dari situ, memandang ratu yang berseri-seri dan berkuasa itu dengan ekspresi terkejut dan berbisik, ada apa dengan orang tua ini? Kepribadiannya tidak seperti monster bumi, lebih mirip ahli api. Sesulit itu, dalam ingatannya, semua monster bumi adalah sosok yang jujur, sederhana, dan dapat diandalkan. Sang ratu juga merendahkan suaranya dan berbisik kepadanya. Ketika lelaki tua itu masih muda, dia bermain musik rock and roll, tetapi dia juga seorang petarung yang hebat. Dia suka mengacungkan gitarnya dan berkelahi dengan orang-orang di jalanan. Dia mungkin membela Anda karena dia tidak tahan dengan perilaku Sekte Tai yang melaporkan Anda. Dengan temperamen seperti itu, sayang sekali dia bukan seorang ahli api.
Zhang Yuanxing mendecakkan lidah. Setiap profesi memiliki keanehan dan orang-orang yang unik, kata Ratu, sambil menyentuh anting perak besar di cuping telinganya dengan senyum menawan. Pada saat itu, bidak catur yang menyeberangi sungai dan pria tampan yang menyukainya muncul. Keduanya berhenti berbicara dan memandang ke arena. Prajurit yang menyeberangi sungai itu adalah seorang pemuda berambut pendek dengan perawakan tinggi dan tegap. Ia mengenakan celana militer kamuflase dan baju besi rotan di bagian atas tubuhnya. Seluruh tingkah lakunya seperti seorang prajurit pasukan khusus yang terlatih dengan baik atau seorang veteran yang telah bertempur dalam banyak pertempuran di zaman kuno. Wanita yang menyukai pria tampan adalah seorang wanita muda yang energi mengenakan celana pendek denim, kemeja lengan pendek tipis dengan hiasan renda di bagian leher, dan tank top hitam yang sebagian terlihat. Dia berpakaian rapi dan memiliki tubuh yang seksi. Fitur wajahnya tidak buruk. Lagi pula, saat ini, selama Anda memiliki dasar riasan yang layak, Anda bisa menjadi wanita cantik dengan riasan dan rias wajah semi-permanen Korea. Pertempuran itu sudah bisa diprediksi. Penyeberang sungai mengalahkan peri kayu, yang memang seorang peri kayu, dengan keunggulan yang luar biasa. Secara teori, peri kayu, yang mahir memanjat dan memiliki kekuatan luar biasa, hanya kalah dari master api dalam pertarungan jarak dekat. Namun itu adalah kekalahan telak, pertempuran berakhir hanya dalam 2 menit. Roh kayu perempuan itu nyaris tak mampu melawan sebelum ditembak di bahu oleh prajurit yang menyeberangi sungai, dan dia menyerah dengan wajah sedih. Mereka benar-benar kuat. Zhang Yuanxing menatap bidak-bidak catur yang menyeberangi sungai di arena. Pikirannya kembali teringat pada pertempuran yang baru saja disaksikannya. Setelah pertempuran dimulai, prajurit yang pertama kali menyeberangi sungai menggunakan pistolnya untuk mempersempit ruang gerak bagi kakak laki-laki tampan yang disukainya, lalu menggunakan pedang pendeknya untuk melancarkan serangan jarak dekat yang sengit. Dengan serangan yang padat dan ganas, ia memaksa wanita roh kayu itu mundur dan mencoba menciptakan jarak. Namun hal ini justru menguntungkan bidak yang telah menyeberangi sungai, dan ia menjatuhkan lawannya dengan satu serangan. Prosesnya sangat sederhana, tanpa liku-liku atau manuver yang menakjubkan. Tetapi dalam 2 menit singkat itu, Zhang Yuanxing menyaksikan dengan napas tertahan. Langkah pertama adalah menggunakan peluru pistol untuk membatasi ruang gerak peri kayu. Anda perlu tahu bahwa peri kayu memiliki kemampuan bernama pendaki, yang terkenal karena kelincahan dan keseimbangannya. Ia dapat berjalan di dinding yang tingginya lebih dari 10 meter seolah-olah itu adalah tanah datar. Sangat tidak masuk akal untuk memadamkan peri hutan dengan pistol sekali tembak. Zhang Yuanxing awalnya tidak mengerti, tetapi dia menemukan petunjuknya ketika memasuki pertarungan jarak dekat kedua. Pengamatan normal dapat memprediksi lintasan dan gerakan musuh. Ketika musuh melayangkan pukulan, pengintai dapat memprediksi pukulan tersebut sebelumnya. Mengantisipasi langkah musuh selanjutnya adalah inti dari wawasan. Namun, bidak catur yang menyeberangi sungai dapat memprediksi 2 langkah ke depan. Setidaknya 2 langkah ke depan. Begitu peluru ditembakkan, pria tampan itu berubah menjadi lalat tanpa kepala, ingin bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi merasa bahwa kemanapun ia pergi, ia akan diserang. Itulah mengapa dia mampu menaklukkan iblis kayu yang lincah hanya dengan menggunakan pistol satu tembakan. Dalam pertarungan jarak dekat, bidak penyeberangan sungai sangat kuat. Kekuatan ini bukan karena keterampilan bertarungnya yang luar biasa, tetapi karena ia selalu dapat menyerang titik vital musuh dengan cara yang paling sederhana dan cepat. Tinju dan kakinya menunjukkan semangat yang ganas dan tanpa ampun, mengejar tujuan membunuh musuh dengan biaya seminimal mungkin dan efisiensi tertinggi. Ini adalah jalan yang berbeda dari jalan Guanya dalam mengasah keterampilan bertarungnya. Saudari Guanya, siapa yang lebih kuat antara kau dan dia? Maksudku dalam hal pertarungan tangan kosong, tanya Zhang Yuanxing buru-buru. Tidak perlu menekankan itu, kau meremehkanku. Guanya merasa kesal sekaligus geli, lalu cemberut, jika itu sparring persahabatan. Aku 60/40 dengannya. Tetapi jika itu pertarungan hidup dan mati, itu 40/60. Aku hanya berbicara tentang pertarungan tangan kosong. Tidak heran kita berada di peringkat 10 besar, pikir Zhang Yuanxing dalam hati dengan rasa bangga. Dalam benaknya, Guanya adalah puncak dunia pertarungan. Bahkan sekarang, dia merasa bahwa kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan si Jitua. Guanya berkata, namun, orang ini adalah spesialis dalam kemampuan tertentu, jadi dia relatif mudah untuk dilawan. Prajurit penyeberang sungai adalah anggota pasukan Harimau Putih. Apakah kau tahu julukannya? Apa? Di antara para prajurit macan putih, dia dikenal sebagai King yang kecil. Saya berharap di masa depan akan ada pengembara malam dengan bakat luar biasa, yang akan disebut awal primordial kecil atau yang mulia surgawi kecil. Pada pukul 4 pagi, lampu-lampu jalan memancarkan bayangan panjang Zhang Yuanxing. Di seberang jalan dari kantor polisi distrik Kangyang,
Sebuah kedai kopi yang terang benderang dengan pintu terbuka, dikunjungi oleh Zhang Yuanxing, yang mengenakan masker dan topi baseball, dengan tangan di dalam saku. Tatapannya menyapu area di bawah pinggiran topinya, tertuju pada kepala istana pembunuh yang elegan dan tenang di belakang konter, yang sedang menyeduh kopi. Ia masih mengenakan gaun panjang bergaya dinasti Song yang cantik, berwarna merah menyala. Tetapi perbedaannya adalah topeng yang dikenakan selir istana hari ini bukan lagi topeng yang menutupi seluruh wajah, melainkan topeng setengah wajah yang hanya memperlihatkan bibirnya. Silakan duduk, kopi akan segera siap, katanya sambil menundukkan kepala. Apakah dia belajar dari kesalahannya karena tidak bisa mendapatkan kopi terakhir kali dan mengganti maskernya? Zhang Yuanxing dengan santai memilih tempat duduk dan diam-diam mengamati wanita itu membuat kopi. Di bawah cahaya lembut, rambutnya berkilau dengan kilau yang cerah. Kualitasnya begitu menakjubkan sehingga orang pasti ingin menyentuhnya dan merasakan teksturnya. Bibirnya berbentuk mungil seperti buah ceri, lembut dan menawan, merah muda dan berkilau dengan tekstur seperti agar-agar, yang memikat para pria untuk menciumnya. Pipinya memiliki garis-garis yang halus, dan dia memiliki bentuk wajah oval yang sangat standar. Seperti yang kupikirkan, Nyonya Istana memang sangat cantik, seru Zhang Yuanxing dengan tulus. Zhang Yuanxing telah melihat banyak wanita berkualitas tinggi. Berdasarkan pengamatannya sendiri, ia membagi para wanita cantik menjadi 3 kategori. Kategori pertama, oh, nona muda ini cukup cantik. Tipe kedua, gadis ini membuatku ingin menjalin hubungan dan dekat dengannya. Tipe ketiga, objek dari semua mimpi erotisku adalah kamu. Dengan kecantikannya yang sebagian terungkap, kepala istana pembunuh dengan mudah memenuhi syarat untuk kategori kedua. Tenggelam dalam pikiran, Nyonya Istana Zixia berjalan masuk sambil membawa 2 cangkir kopi, anggun dan elegan. Gaun panjangnya tersengal-sengal di tanah. Dia meletakkan kopinya, menyandarkan siku di atas meja, dan menopang dagunya di tangannya, seperti seorang pacar yang sedang bermain-main, menatap lembut pacarnya, lalu berkata dengan senyum manis. Akhirnya kamu terpikir untuk menghubungiku. Kamu sudah lama tidak meneleponku. Apa kamu sudah punya pacar baru? Zhang Yuanxing menyesap kopi. Wajahnya tegang, lalu berkata, Elder Dog meminta saya untuk menyampaikan sebuah pesan. Kepala istana penghenti pembunuhan mengambil sendok kecil itu dengan tangan mungilnya, membengkokkannya perlahan, dan tersenyum dengan mata menyipit, aku memberimu kesempatan untuk merangkai kata-katamu kembali. Zhang Yuanxing berkata dengan nada serius, sehari berpisah terasa seperti 3 musim gugur. Aku sangat merindukan Tuan Istana. Kebetulan sekali tetua anjing memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jadi aku tidak sabar untuk mengajak Tuan Istana minum kopi. Nyonya Istana pembunuhan itu menangkup dadanya dengan tangan kecilnya. Tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar karena tertawa. Kau lucu sekali, hahaha. Aku salah, aku sebenarnya mengira gadis gila itu cantik dan cocok untuk diajak berkencan. Aku terlalu muda. Zhang Yuanxing memaksakan diri untuk tetap tersenyum, selama Tuan Istana senang. Setelah selesai tertawa, dia mengambil sendok kecil dari cangkir kopi Zhang Yuanxing, mengaduk kopinya sendiri dengan lembut, dan berkata, pesan apa yang bajingan itu minta kau sampaikan? Mendengar itu, Zhang Yuanxing menghela napas lega. Ia paling takut istrinya akan terus berdebat tanpa alasan, dan berkata dengan serius. Tetua anjing berkata bahwa sebelum keluarga Chu dimusnahkan, Dark Cross tidak memiliki pemimpin. Dia ingin mendengar pendapatmu. Senyum di mata ketua istana gencatan senjata perlahan memudar. Tatapannya menjadi tenang, dan auranya menjadi serius. Ketika dia tidak bertingkah gila, dia memancarkan kemuliaan yang tak terlukiskan. Apakah Elder Dog berpikir bahwa pemimpin Dark Knight Rose memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Cuku, atau bahkan bahwa dia adalah anggota keluarga Cuku? Tanyanya sambil berpikir, Zhang Yuanxing, mungkin, apa pendapat kepala istana? Saat itu aku masih terlalu muda, baru mulai mengingat banyak hal. Aku hanya memiliki kesan samar tentang kekacauan itu. Justru karena aku masih terlalu muda, aku lolos dari bencana dan melarikan diri ke Songhai bersama klanku. Tatapannya sedikit menyipit, dan dia tetap diam dalam perenungan. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, alis di balik topeng itu pasti berkerut rapat. Apakah anggota klanmu telah menyebutkan hal ini? Jika Dark Cross adalah anggota keluarga Chu, maka dia pasti menyimpan dendam terhadap keluarga Chu, dan anggota klanmu harus menyadari hal itu, katanya. Sang kepala istana menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak ingin membahas lebih lanjut, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bertanya lagi. Katakan pada anjing tua bahwa jika ada perkembangan dalam masalah ini, saya harap dia dapat memberi tahu saya. Saya akan memberinya hadiah yang besar. Jelas sekali bahwa dia masih sangat terobsesi dengan pembantaian keluarga Chu bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantu dalam situasi seperti ini. Zhang Yuanxing berpikir dengan menyesal. Penampilanmu di arena cukup bagus.
Masuk 3 besar seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi memenangkan kejuaraan mungkin agak sulit, komentar Master Istana Pembunuhan sambil menyesap kopi pahitnya. Zhang Yuanxing menghela nafas. Alasan mengapa seseorang memiliki pengetahuan yang begitu mendalam adalah karena akumulasi pengetahuan dari waktu ke waktu. Dia adalah pemain yang kuat di peringkat 10 besar, tetapi dia tidak terlalu percaya diri ketika menghadapi 3 lawan teratas. Meskipun begitu, aku masih menaruh harapan besar padamu. Kau adalah tipe orang yang mampu mengeluarkan potensi terbaikmu di tengah kesulitan, menjadi lebih kuat setiap kali menghadapi kemunduran. Yuanshi Tianzun, aku menaruh harapan besar padamu. Suaranya selembut bisikan seorang ibu, selembut pengakuan seorang kekasih. Zhang Yuanxing merasakan gelombang emosi dan tanpa alasan yang jelas merasa, aku penuh kekuatan, dan aku benar-benar ingin menikahi wanita ini. Detik berikutnya, kepala istana pembunuhan terkekeh. Kau benar-benar mempercayainya. Kau lucu sekali. Aku hampir lupa kalau dia seorang musisi. Mulut seorang musisi bagaikan hantu yang penuh tipu daya. Bibir Zhang Yuanxing berkedut, dan dia diam-diam berdiri. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi. Dia tidak tahu. Elder Dog mengerutkan kening setelah mendengarkan panggilan telepon Fu Qingyang. Aku tahu, saat ini ia sedang menangani urusan yang berkaitan dengan Dark Knight Rose, sebuah organisasi rahasia yang jangkauannya meluas hingga ke tingkat diakon dan ke keluarga-keluarga di alam roh. Bagi aliansi 5 elemen, ini seperti ular berbisa yang mengintai di kamar tidur mereka. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan digigit. Prioritas dan pentingnya menyelidiki Dark Rose sudah jelas dengan sendirinya. Kalau begitu, kita hanya bisa membawa Yuanshi Tianzun untuk melihat mata iblis. Selama 3 hari berikutnya, turnamen berjalan lancar, dan setelah 5 hari kompetisi, daftar 16 besar akhirnya dirilis. Kecuali penyihir Mao Shan yang kalah dari Yuanshi Tianzun di babak pertama dan sayangnya tereliminasi. Daftar 16 besar pada dasarnya sama dengan daftar 20 besar yang disusun oleh para sarjana. Jelas terlihat bahwa para cendekiawan ini memiliki kaliber yang sangat tinggi. Pada pagi hari ke-6, Zhang Yuanxing membuka forum tepat waktu untuk memeriksa daftar finalis. Hari ini, kompetisi untuk 8 besar akan berlangsung di arena yang dipilih secara acak, bukan pertarungan arena. Tingkat keseruan dan daya tariknya jauh melampaui pertandingan tinju. Masuk ke forum. Postingan yang disematkan berwarna merah adalah tagar pertandingan babak 16 besar tanda pagar. Deburan ombak sungai yang vs Dewa Daratan. Jiang Jingwei vs Zhao Chenghuang. Sun Miao Miao vs Armor Emas. Kisah cinta antara manusia dan hantu vs. Ketidakpekaan terhadap nada. Pertarungan antara pion penyeberangan sungai vs Yuanshi Tianzun. Raja Tuhan Abadi vs Benih Pinus Hijau. Wanita adalah harimau vs Yuanting. Julukan tak resmi vs hidup harimau putih. Kompetisi akan resmi dimulai pukul 11 pagi. Skenarionya akan diacak, jadi harap sesuaikan pola pikir Anda dan persiapkan diri dengan cermat. Jumlah komentar di bawahnya langsung melonjak drastis. Sebuah bidak catur menyeberangi sungai. Melihat daftar lawan yang bersaing untuk 8 besar, Zhang Yuanxing menyeringai. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa orang ini adalah seorang ahli strategi dan lawan yang merepotkan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di 8 besar. Namun, ketika dia melihat Jiang Jingwei melawan Zhao Chenghuang, dia tiba-tiba merasa bahwa keberuntungannya tidak buruk. Meskipun Xiao Qing yang sulit dihadapi, ada cara untuk melawannya, yang lebih baik daripada berhadapan dengan salah satu dari 3 monster teratas. Jingwei Zhang Yuanxing yang malang diam-diam meratapi kepergiannya selama beberapa detik, lalu memeriksa komentar di bawah unggahan tersebut untuk melihat apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh para pelancong resmi. Putri, izinkan saya membuat prediksi. Dari 10 besar, hanya 2 pasangan yang telah bertemu lawan yang seimbang. Jiang Jingwei jelas bukan tandingan Zhao Chenghuang dan kemungkinan besar akan gagal masuk 8 besar. Dalam duel antara Yuanshi Tianzun dan prajurit penyeberang sungai, Tianzun memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Adapun kontestan 10 besar lainnya, mereka semua telah bertemu lawan di luar 10 besar, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Masih banyak waktu, fokus utama kompetisi hari ini adalah kedua kelompok ini. Jiang Jingwei memang mengalami kesulitan melawan Zhao Chenghuang, kesenjangan kemampuan terlalu besar. Tetapi pertarungan antara prajurit penyeberang sungai dan Yuanshi Tianzun diprediksi terlalu dini oleh komentator di atas. Kompetisi baru dimulai pukul 11 pagi, jadi masih ada 3 jam. Ini jelas memberitahu para kontestan untuk mempersiapkan barang atau metode untuk melawan lawan mereka. Siri dan tembakau, kekuatan tak terbatas, metode Yuanshi Tianzun hampir habis ketika menghadapi penyihir Mao Shan. Sementara pion di seberang sungai menang dengan mudah dalam beberapa ronde pertama. Dalam hal ini, Yuanshi Tianzun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika saya adalah pion di seberang sungai, saya pasti sudah pergi meminjam barang. Lagi pula,
Selama levelnya tidak lebih dari 2 level lebih tinggi dari level Anda sendiri, tidak ada batasan jumlah barang yang bisa dipinjam. Tolong panggil aku Ratu, tapi menggunakan item ada harganya, dan tidak mungkin meminjam terlalu banyak. Jika aku adalah bidak yang menyeberangi sungai, aku akan meminjam item jarak jauh dengan kemampuan serangan yang kuat, atau item yang dirancang khusus untuk melawan para pembantu Primordial Celestial at Primordial Celestial. Sang Ratu benar. Zhang Yuanxing duduk di mejanya, membentangkan buku catatannya, dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi Xiao Qingyang. Ia pertama-tama membuat daftar kekuatan dan kelemahannya sendiri, lalu menempatkan dirinya pada posisi bidak catur yang menyeberangi sungai untuk memikirkan masalah tersebut. Dengan keahlianku dalam wawasan, aku unggul dalam pertarungan jarak dekat dan menembak, jadi aku tidak takut dengan serangan diam-diam Night Wanderer. Sebaliknya, justru inilah yang kuinginkan. Tapi masalahnya adalah Primordial Celestial Venerable memiliki pistol tiruan dengan kekuatan yang jauh melebihi peluru biasa. Sebagai pengintai, pertahananku lemah. Jika dia menggunakan mayatnya untuk menjebakku sementara tubuh utamanya dalam keadaan nokturnal, dia dapat melancarkan serangan mendadak dari jarak jauh, yang mengancamku. Oleh karena itu, aku perlu memperkuat pertahanan atau kemampuan pemulihanku. Mayat Yin dari Yang Mulia Surgawi Primordial memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang kuat, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman besar bagiku. Sebaliknya, pelayan roh itu merepotkan dan perlu ditahan. Zhang Yuanxing menulis, barang-barang pemulihan atau pertahanan, barang-barang untuk melawan pelayan roh. Dia dengan cepat kembali ke sudut pandangnya sendiri. Saat menghadapi lawan seperti bidak catur yang telah menyeberangi sungai, pertarungan jarak dekat adalah suatu kerugian, dan mudah untuk lengah dan kalah. Jika dia memiliki barang-barang pertahanan, ancaman pistol peledak akan sangat berkurang. Ada cara untuk menang pasti, yaitu dengan menggunakan sepatu dan semerah. Kekurangannya adalah, pertama, saya harus menari dengan canggung di depan banyak penonton. Kedua, itu akan mengungkap kartu truf ini terlalu cepat. Zhang Yuanxing berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide. Aku bisa mengajukan permohonan ke Garda Harimau Putih untuk menggunakan barang-barang. Ini keuntungan kelompok, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Dia tidak berpikir ada yang salah dengan mengandalkan peralatan. Sepanjang sejarah manusia, sejarah peperangan adalah sejarah peningkatan persenjataan. Dari zaman batu ke zaman perunggu, dari zaman perunggu ke zaman besi, dan kemudian ke pengembangan dan penerapan senjata api. Manusia selalu menggunakan alat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Spirit Walkers. Kelas mereka unik, dan bahkan yang terkuat pun memiliki batasnya. Tetapi item mereka berlimpah, memungkinkan banyak kombinasi taktis. Setidaknya pada tahap luar biasa, item memainkan peran yang sangat penting. Namun, di alam suci, jumlah item berkurang tajam dan biayanya meningkat. Kecuali beberapa praktisi alam spiritual yang sangat kaya, sebagian besar orang suci hanya dapat menggunakan tidak lebih dari 3 item. Sebenarnya, bahkan di alam transenden, barang-barang sangat berharga. Hanya saja pihak berwenang terlalu kaya, mereka bisa meminjam dari atasan atau kolega mereka dan dengan mudah mengumpulkan beberapa barang. Organisasi swasta dan kultivator independen tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dengan pemikiran ini, Zhang Yuanxing membuka gudang serikat penjaga harimau putih dan mengajukan permintaan kepada ketua serikat untuk memeriksa atribut barang tersebut. Ding, Fu Qingyang telah memberikan Anda akses sebagian. Izin sebagian. Apakah itu berarti hanya item alam transenden yang diizinkan? Zhang Yuanxing dengan antusias menelusuri atribut item di gudang. 12 menit kemudian, Zhang Yuanxing memilih sebuah properti dan mengajukan permohonan kepada pemimpin geng. Ding, aplikasi disetujui. Silakan periksa inventaris Anda untuk barang-barang yang tersedia. Zhang Yuanxing membuka inventarisnya dan mengeluarkan barang tersebut. Ini adalah cermin kecil yang indah terbuat dari kristal biru yang dipoles. Cermin ini terasa dingin saat disentuh, dan permukaannya memiliki pola seperti riak. Judul, Bunga Cermin. Air, bulan. Tipe, cermin. Fungsi, dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian. Memurnikan air. Deskripsi, cermin yang terbuat dari sari air, mampu memurnikan air. Menatap permukaannya selama lebih dari 3 detik akan memunculkan bayangan cermin, yang mereplikasi semua kemampuan aslinya dan bertahan selama 10 menit. Catatan, kurangnya kemampuan navigasi dan koordinasi mata tangan yang buruk, bukankah itu agak menggemaskan? Sebenarnya, Zhang Yuanxing awalnya ingin memilih alat peraga yang dapat menciptakan kabut air untuk mengecoh para prajurit yang menyeberangi sungai. Tetapi para pengintai juga dikenal sebagai mata sejati, dan kabut air pada tingkat transenden mungkin tidak dapat menghalangi penglihatan mereka. Oleh karena itu, benda yang dapat menciptakan klon ini dipilih untuk menambah beban pada pion yang menyeberangi sungai. Mengawasi satu orang memiliki tingkat kesulitan yang sangat berbeda dibandingkan mengawasi 3 orang. Waktu berlalu begitu cepat, dan tepat pukul 11,
Dia mendengar bunyi, ding, di telinganya. Memasuki alam roh dalam 30 detik. Alam roh yang akan Anda masuki kali ini adalah kolam lava, ID, 1233. Tingkat kesulitan, B, tipe, multi pemain, misi utama. Bertahanlah dalam kobaran api yang menyengat dan kalahkan monster lava. Catatan, barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Zhang Yuanxing memimpin mayat Yin memasuki tempat itu. Di atas mereka terbentang langit biru jernih dengan awan putih yang tak bergerak. Dia berada di kawah gunung berapi, di mana udara yang panas bercampur dengan bau belerang yang menyengat, dan angin gunung membuat gelombang panas menjadi tak tertahankan. 2 meter di bawahnya, lava cair bergolak dan mendidih, dengan pilar-pilar batu, masing-masing berdiameter setengah meter, berdiri di dalam lava dan menonjol sekitar 1 meter di atas permukaan. Ini pasti alam spiritual eksklusif Master Api. Misi ruang bawah tanahnya sangat sederhana, bertahan dari kobaran api dan kalahkan monster di bawah lava. Seperti yang diharapkan dari alam spiritual Master Api, misi ini sederhana dan tidak membutuhkan banyak berpikir. Zhang Yuanxing mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Kali ini, Zhang Yuanxing tidak mencari Guanya, karena tempat itu terlalu luas. Kawah itu berdiameter hampir 100 meter, cukup untuk menampung ribuan orang. Anggota organisasi resmi tersebar berdua-dua atau bertiga-tiga di dalam kawah. Para pengintai memiliki penglihatan yang lebih baik daripada aku. Jika Guanya ingin menemukanku, dia pasti akan datang. Jika tidak, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati ketika dia melihat seorang pemuda berambut merah melompat ke kolam lava, berdiri di atas pilar batu, dan dengan lantang mengumumkan peraturan. Api meletus setiap 20 detik sekali, dan monster di dasar lava muncul setiap menit sekali. Sekarang, mari kita sambut kelompok kontestan pertama ke atas panggung. Suara itu bergema, dan di bawah pengawasan ketat para penonton, Dewa Bumi dan gelombang pemecah sungai yang secara bersamaan melompat ke dalam kolam lava. Chang Jiangpolang adalah seorang pemuda dengan temperamen feminin, paras yang tampan, serta mata dan alis yang lembut. Sekilas, ia tampak seperti seorang pria gay. Dia menatap patung Dewa Bumi setempat yang berada di hadapannya dan berkata dengan pasrah. Pak Tua, sudah cukup buruk kita memasangkanmu dengan sebuah ruang bawah tanah. Tapi aku tidak menyangka akan ditugaskan secara acak ke ruang bawah tanah Master Api. Ah, sungguh nasib buruk. Anggap saja ini hanya permainan. Sebagai hantu air, bertemu dengan tempat seperti itu sangat mengerikan. Kemampuan mengendalikan air hampir tidak berguna, dan pertempuran hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap skenario acak, itu hanya nasib buruk. Ada apa dengan ruang bawah tanah Master Api? Apakah Master Api memakan nasimu? Teriak seseorang dari atas. Dewa Bumi, dengan cerutu di mulutnya, terkekeh dan berkata, ruang bawah tanah Fire Master cukup nyaman. Menurut teori 5 elemen, api menghasilkan tanah, dan dalam skenario seperti itu, monster tanah dapat melepaskan kekuatan tempur yang lebih besar lagi. Pemuda berambut merah di pojok itu berteriak. Pertandingan dimulai, hasilnya sudah bisa diprediksi. Chang Jiangpolang hanya bertahan selama 20 detik. Selama letusan lava cair pertama, saat ia sibuk melawan lava yang mengscorching, ia didekati oleh Dewa Bumi, yang mengabaikan suhu tinggi, dan menekan tinjunya ke dahinya. Ia harus mengakui kekalahan. 10 menit kemudian, pemuda berambut merah itu mengumumkan, grup kedua sudah naik panggung. Begitu kata-kata itu terucap, lidah api menyembur keluar dari gelembung yang pecah di bagian tertentu dari kolam lava cair, lalu mengeras menjadi gambar seorang gadis berambut merah. Dia berdiri di atas pilar batu, tangan bersilang, dagu terangkat, menyeringai dengan ekspresi puas dan riang. Gadis ini sepertinya sama sekali tidak merasa tertekan karena menjadi nomor 1 di papan peringkat, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Pada saat yang bersamaan, dia mendengar langkah kaki, menoleh dan melihat Guanya. Si Ji tua berganti pakaian menjadi kostum dewi profesionalnya yang terdiri dari stoking hitam, setelan rok, dan kemeja putih. Perlu disebutkan bahwa dia kalah dari Golden Armor dalam pertarungan untuk memperebutkan posisi 16 besar. Senapan Guanya adalah senjata ampuh di alam transenden, tetapi tidak dapat digunakan karena kekuatannya yang terbatas. Armor emas adalah monster bumi, dan meskipun kemampuan bertarung Guanya kuat, dia tidak dapat melukainya. Kau sudah tiba, Zhang Yuanxing tersenyum puas. Guanya tersenyum dan mengamatinya dengan saksama. Apa, kau sudah puas? Sebelum Zhang Yuanxing sempat menjawab, dia dengan santai mengganti topik pembicaraan. Ronde ini akan sangat seru. Kolam lava adalah wilayah kekuasaan Master Api. Jingwei dapat memaksimalkan kekuatan tempur Master Api. Zhao Chenghuang tidak akan mudah mengalahkannya. Zhang Yuanxing mengangkat alisnya. Kau menaruh harapan besar pada Jingwei. Jika Jingwei menang, dia pasti akan menjadi kuda hitam tahun ini.
Guan Yang menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Tetapi satu hal yang pasti. Jika Zhao Chenghuang ingin mengalahkan Jing Wei di sini, dia harus menggunakan mayat Yin. Anda perlu mengamati dengan cermat dan memahami kebiasaan bertarung Zhao Chenghuang. Adapun kartu andalannya, itu tergantung pada berapa banyak yang bisa dikeluarkan Jing Wei. Di babak-babak awal eliminasi, Zhao Chenghuang bahkan tidak menggunakan Yin Course level 4 itu. Zhang Yuanxing mengangguk, memandang Jiang Jingwei yang riang dan tak terbebani di arena, lalu menghela napas. Terkadang aku benar-benar iri pada Master Api, yang pikirannya murni dan tanpa tekanan. Saat mereka berbicara, dua sosok melompat ke dalam kawah. Zhao Chenghuang mengenakan pakaian hitam, ekspresinya acuh tak acuh, alisnya menunjukkan kesombongan. Sosok lainnya bertelanjang dada, mengenakan celana panjang hitam, dengan otot-otot yang tampak seperti terbuat dari baja cair, penuh dan keras, serta mata yang ganas dan buas, tanpa kecerdasan. Di sekitar kawah, diskusi tiba-tiba memanas dan menjadi cukup ribut. Pertandingan paling menarik hari ini di babak perempat final adalah antara Jiang Jingwei melawan Zhao Chenghuang dan Yuan Shi Tianzun melawan prajurit penyeberangan sungai. Pertandingan dimulai. Jiang Jingwei, yang sudah lama tidak sabar, segera membuka kedua tangannya dan mengangkatnya dengan tajam. Dalam sekejap, gugusan bola api yang terbentuk dari lava cair muncul dari kolam dan perlahan melayang di sekitar Zhao Chenghuang. Memukul, Jiang Jingwei menjentikkan jarinya dengan gaya yang dramatis, dan sebuah bola api melesat ke arah Zhao Chenghuang. Zhao Chenghuang tetap tak terpengaruh, dan mayat Yin secara otomatis melindungi tuannya, menghalangi lintasan bola api. Ia mengulurkan satu telapak tangan dan meremasnya perlahan. Bang, bola api itu meledak, dan lava cair menetes dari telapak tangan mayat itu, tetapi suhu tinggi tersebut sama sekali tidak melukainya. Di tengah kobaran api yang membesar, sosok Jiang Jingwei muncul. Dengan teriakan tajam, dia membanting tinjunya yang diselimuti api dengan keras ke arah mayat Yin. Api juga berkobar di kepalan tangan mayat itu saat keduanya saling bertukar pukulan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti ledakan bom C4, lava cair di bawah kaki mereka tiba-tiba surut, lalu melonjak menjadi gelombang yang terang dan hidup. Mayat Yin terhuyung mundur selangkah, sementara Jiang Jingwei meringis dan terlempar ke belakang. Melihat ini, Zhao Chenghuang mengangkat alisnya. Tubuh Yin-nya ditempa oleh seorang ahli api tingkat 4, dan gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Wow! Itu luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jiang Jingwei mengayunkan tangannya dan menatap Zhao Chenghuang. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bola api meledak beberapa meter di belakang Zhao Chenghuang. Jiang Jingwei tiba. Dalam sekejap, pinggang kecilnya meledak dengan kekuatan dahsyat, dan dia melepaskan tendangan cambuk di udara. Memukul, Zhao Chenghuang mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi ditendang ke udara oleh kekuatan yang sangat besar dan melompat ke pilar batu di dekatnya. Mayat itu segera berbalik untuk menyelamatkan tuannya dan menerjang Jiang Jingwei. Boom! Sebuah bola api meledak 2 meter di samping Zhao Chenghuang, dan Jiang Jingwei muncul. Dia meraih ke dalam kolam lava dan menarik keluar cambuk panjang yang dialiri lava. Tariklah sekuat tenaga. Zhao Chenghuang melompat agak tergesa-gesa ke arah pilar batu di sebelah kiri. Cambuknya mengenai kolam lava cair dan memercikkan lava cair yang terang. Mendesis, lava cair terciprat ke tubuhnya, melelehkan lubang di pakaiannya, membuatnya tampak sangat berantakan. Tanpa memberinya kesempatan untuk menarik napas, gelombang serangan ketiga Jiang Jingwei tiba dalam sekejap. Di dalam gunung berapi, Zhang Yuanxing menyaksikan Jiang Jingwei menggunakan bola api yang melayang di udara, berulang kali melepaskan sihir apinya, memaksa Zhao Chenghuang ke dalam situasi putus asa. Sementara itu, mayat Yin, yang berulang kali berusaha membunuh musuh-musuhnya, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ia lenyap dalam kobaran api. Dia berkomentar dengan penuh emosi, strategi yang sangat cerdas, yang secara efektif dapat menghindari pertarungan melawan dua orang sekaligus, tetapi terlalu melelahkan secara fisik. Di sisi lain, Zhao Chenghuang, meskipun penampilannya berantakan, dapat menghindarinya setiap saat dan tidak menghabiskan banyak energi. Dia sengaja menguras kekuatan Jingwei dan akan segera membalas. Pada saat ini, Jiang Jingwei, yang telah lama menyerang tanpa hasil, berhenti menggunakan api untuk mengejar Zhao Chenghuang. Sebaliknya, dia menyerbu mayat Yin seperti macan tutul kecil, menoleh untuk menghindari pukulan lurusnya, meraih lengannya, dan menariknya dengan keras, mencoba menyeretnya ke dalam kolam lava. Strateginya jelas, memecah belah musuh dan mengalahkan mereka satu persatu. Karena kita tidak bisa menghadapi Zhao Chenghuang, mari kita hadapi mayat Yin. Meskipun mayat ini adalah seorang ahli api semasa hidupnya dan memiliki daya tahan api yang kuat, ia telah kehilangan sebagian besar kemampuan ahli apinya. Jiang Jingwei yakin bahwa ia dapat membunuh musuh di dalam lahar, sementara Zhao Chenghuang
yang merupakan dewa pengembara malam, sama sekali tidak mungkin melompat ke dasar kolam. Tepat saat itu, bahu Jiang Jingwei tiba-tiba terkulai, napasnya menjadi tidak teratur, dan tangan serta kakinya langsung menjadi lemah dan tak berdaya. Memanfaatkan kesempatan itu, mayat Yin yang berada di kejauhan menghancurkan pilar batu dan melesat ke arah kami seperti bola meriam. Krak, 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 kepalan tangan yang menyala-nyala itu menghantam berulang kali, menciptakan embusan angin yang tumpul. Jiang Jingwei seperti petinju yang dirugikan di atas ring, mengangkat tangannya untuk menangkis dan menahan serangan bertubi-tubi. Beberapa kali dia mencoba menggunakan sihir api untuk melarikan diri, tetapi kobaran api itu langsung padam begitu muncul. Wajahnya tampak memucat, tetapi matanya semakin tajam dan mudah tersinggung. Amarahnya perlahan memuncak. Di luar arena, hanya pengembara malam yang dapat melihat bahwa roh pendendam dengan bibir hitam dan mata putih bertengger di bahu Jiang Jingwei. Dan roh inilah yang menguras kekuatan hidup Jiang Jingwei. Mereka yang bukan penjelajah roh malam hanya bisa menebak bahwa Zhao Chenghuang menggunakan seorang pelayan roh. Kemampuan pelayan roh ini sama dengan roh pendendam yang melekat pada kuil Dewa Gunung. Tetapi ini adalah versi yang lebih kuat dari pelayan roh tersebut. Zhao Chenghuang mungkin memiliki lebih dari satu pelayan roh. Masih harus dilihat apakah Jingwei dapat memaksanya untuk mengungkapkan lebih banyak kartu andalannya. Zhang Yuanxing mengamati dengan saksama. Sejauh ini, meskipun serangan Jingwei sangat ganas, serangan tersebut belum benar-benar membuat Zhao Chenghuang melawan balik. Patah, akhirnya. Di bawah serangan tanpa henti dari Yin Course level 4, terdengar suara tulang patah dari lengan bawah Jiang Jingwei. Pada saat itulah Zhao Chenghuang menghilang. Para penonton di kawah menahan napas, menatap pemandangan itu dengan saksama. Jelas sekali, sang jenius peringkat teratas ini, setelah sekian lama menahan diri, akhirnya melepaskan kemampuan Night Wanderer-nya dan melakukan aksinya. Detik berikutnya, dengan suara boom yang keras, lava panas menyembur ke udara, menjulang setinggi 3 atau 4 meter, gunung berapi itu telah meletus. Hanya 2 atau 3 meter dari Jiang Jingwei, Zhao Chenghuang, yang telah diserang, terpaksa keluar dari keadaan berjalan malamnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya kuning, yang mengusir lava cair yang sangat panas. Pada saat yang sama, kemarahan Jiang Jingwei mencapai batasnya dan meledak sekaligus dengan bantuan magma yang meletus. Tubuh langsingnya meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat daripada lava cair. Rambut merahnya berdiri tegak, dan api tampak membakar dari dalam matanya. Zhang Yuanxing mendengar Guan Ya di sampingnya berkata dengan terkejut, yang sedang mengamuk. Seruan kaget serupa bergema dari para penonton, baik yang dekat maupun yang jauh. Sang murka, jurus andalan seorang master api tingkat Sein. Dia tertegun sejenak, lalu meledak dalam kegembiraan. Hal ini seharusnya memaksa Zhao Chenghuang untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya.